Saya baru saja mendapat warisan tak terduga sebesar 900 miliar rupiah dan berencana pulang untuk memberitahu kabar gembira ini kepada suami saya. Namun, notaris berkata, suami Anda telah diam-diam menceraikan Anda 2 bulan yang lalu. Saya hanya terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Wah, beruntung sekali bukan? Coba tebak, apa yang akan dilakukan suami saya ketika mengetahui berita mengejutkan ini? Hujan deras yang turun tiba-tiba membuat langit Jakarta menjadi kelabu dan berat, sama seperti hati saya selama sebulan terakhir. Saya memeluk erat map biru berisi dokumen di dada, melangkah cepat memasuki lobi kantor notaris di kawasan Jakarta Selatan. Hawa dingin dari AC yang menyergap tubuh membuat saya sedikit menggigil. Hari ini adalah hari ke-49 sejak ayah meninggal, dan juga hari di mana pengacara memberitahu saya untuk datang menerima warisan. Ayah saya, pria yang seumur hidupnya bekerja keras membangun bisnis dari nol, telah pergi begitu tiba-tiba setelah sakit parah. Ia meninggalkan saya aset kekayaan yang begitu besar yang bahkan tidak pernah saya bayangkan. 900 miliar rupiah terdiri dari properti yang tersebar di berbagai pusat bisnis Jakarta, saham perusahaan, dan sejumlah besar uang tunai. Jumlah uang ini begitu besar hingga bisa membuat siapapun yang mentalnya lemah menjadi goyah. Namun bagi saya saat ini, uang itu adalah satu-satunya pelampung penyelamat untuk membangkitkan kembali perusahaan perangkat lunak yang kami rintis dengan penuh semangat, yang kini berada di ambang kebangkrutan. Saya duduk di kursi tunggu, mencoba menenangkan detak jantung sambil membayangkan skenario malam nanti. Saya akan pulang lebih awal, mampir ke pasar tradisional untuk membeli ikan gabus segar dan seikat sayuran untuk sayur asem yang sangat disukai Baskara, suami saya. Selama 5 tahun terakhir, sejak kami memulai startup bersama, Baskara telah bekerja terlalu keras. Dia adalah pria yang cerdas, namun nasibnya kurang beruntung. Selalu bergulat dengan baris-baris kode hingga larut malam, rambutnya bahkan sudah mulai beruban, meski usianya baru menginjak awal 30-an. Saya ingin sekali melihat wajah cerianya ketika tahu bahwa kami tidak perlu lagi mencari pinjaman harian dari rentenir hanya untuk membayar gaji karyawan. Membayangkan senyum teduh Baskara, sudut bibir saya tanpa sadar terangkat. Dalam hati, saya berterima kasih pada almarhum ayah yang dari alam baka pun masih selalu mengkhawatirkan putrinya. Notaris yang menangani saya adalah seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal. Ia membolak-balik berkas saya dengan perlahan. Suara gemerisik kertas terdengar kering di dalam ruangan yang sunyi. Setelah beberapa saat mengetik di keyboard dengan bunyi ketukan yang khas, ia berhenti. Keningnya berkerut menatap layar monitor, lalu menatap saya dengan pandangan aneh. Ia mendorong KTP dan buku nikah saya kembali ke arah saya. Suaranya datar namun dingin seperti siraman air es yang menghantam wajah. Mohon maaf, Ibu Saraswati. Buku nikah ini sudah tidak memiliki kekuatan hukum untuk prosedur konfirmasi harta gono gini. Menurut data di Sistem Kependudukan Nasional, Ibu dan Bapak Baskara Aji telah menyelesaikan proses perceraian secara baik-baik dengan putusan dari Pengadilan Agama sejak 2 bulan yang lalu. Saya terpaku. Telinga saya berdengung seolah ada sirene yang meraung-raung di dalamnya. Tangan saya yang sedang memegang pulpen membeku di udara. Dengan suara terbata-bata dan panik, saya bertanya, "Apa maksud Bapak cerai? Apa Bapak tidak salah? Saya dan suami saya masih tinggal bersama. Tadi pagi dia bahkan masih mencium kening saya sebelum berangkat kerja." Notaris itu menatap saya dengan pandangan kasihan bercampur canggung. Ia memutar layar komputernya ke arah saya, menunjuk pada baris tulisan berwarna merah terang yang menunjukkan status pernikahan. Sudah berserai. Ia menjelaskan dengan lembut, dokumen diarsip menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan cerai tanpa ada sengketa harta. Ibu telah melepaskan hak atas pembagian harta bersama demi mendapatkan kebebasan dengan cepat. Apa Ibu tidak ingat? Kenangan itu menyeruak kembali seperti film yang diputar lambat, begitu jelas dan kejam. 3 bulan lalu, di suatu malam yang diiringi hujan badai, Baskara pulang membawa setumpuk dokumen tebal dengan wajah yang sangat tegang. Ia menggenggam tangan saya erat-erat, suaranya memohon, "Saras, sayang, perusahaan kita butuh suntikan dana dari investor baru.
Mereka mensyaratkan dokumen legalitas pribadi kita harus bersih. Abang perlu mengurus pemisahan kartu keluarga dan aset sementara untuk menghindari pajak dan risiko hukum buat kamu. Kalau nanti perusahaan rugi, kamu tidak akan ikut terseret. Tolong tanda tangani ini, ya. Ini hanya formalitas. Setelah urusan ini selesai, kita urus gabung lagi. Saya percaya sepenuhnya pada suami saya, pada pria yang pernah berbagi sebungkus mie instan dengan saya di masa-masa sulit. Saya menandatangani dokumen itu tanpa membaca dengan teliti lembaran-lembaran yang terselip di antara tumpukan proposal restrukturisasi perusahaan. Ternyata, tersembunyi di antara istilah-istilah ekonomi yang kaku, ada selembar surat gugatan cerai yang telah disusun dengan penuh perhitungan. Saya duduk tak bergerak, dada ini terasa seperti dilubangi. Angin dingin terasa menusuk, tapi anehnya saya tidak menangis atau pingsan seperti wanita lemah di sinetron. Darah di tubuh saya seakan mendidih, lalu tiba-tiba membeku menjadi es. Saya mulai menghitung dalam kepala. Sebuah perhitungan sederhana, namun begitu brutal. Ayah saya meninggal sebulan yang lalu. Itu artinya, tepat sebulan setelah surat cerai kami resmi berlaku. Menurut hukum waris di Indonesia, harta yang didapat setelah masa pernikahan berakhir adalah harta pribadi. 900 miliar rupiah ini, seluruhnya adalah milik saya. Baskara tidak punya hak sepeser pun. Ironi takdir ini membuat saya tertawa. Tawa saya yang melengking terdengar di tengah kesunyian kantor notaris, membuat semua orang menoleh ke arah saya seolah saya orang gila. Saya tertawa hingga air mata berlinang, menertawakan kebodohan dan kepolosan saya, dan menertawakan perhitungan matang Baskara yang ternyata meleset. Ia terburu-buru menyingkirkan saya untuk mengamankan aset pribadinya, atau mungkin untuk mengejar sesuatu yang lain, tapi tanpa sengaja ia justru kehilangan tambang emas terbesar dalam hidupnya. Saya menyeka air mata yang baru saja mengalir di pipi, mengangkat kepala menatap notaris itu, dan berkata dengan jelas, "Kalau begitu, ini sebuah keberuntungan." "Terima kasih, Pak. Ini adalah berita terbaik yang saya dengar tahun ini. Tolong segera proses dokumen yang menyatakan ini adalah aset pribadi saya." Sambil memegang surat keterangan di tangan, saya melangkah keluar pintu. Hujan masih turun dengan derasnya, tetapi hati saya sudah cerah kembali, hanya menyisakan ketenangan yang menakutkan sebelum badai besar yang akan datang. Meninggalkan kantor notaris, saya tidak langsung pulang. Rumah kontrakan sempit dan berbau lembab yang telah kami tinggali selama 5 tahun terakhir, tiba-tiba terasa begitu asing dan mengerikan dalam benak saya. Saya memarkir mobil di sebuah kedai kopi di pinggir jalan, memesan segelas kopi hitam pahit tanpa gula. Rasa pahit yang menyebar di lidah membuat saya lebih sadar dari sebelumnya. Saya mengeluarkan ponsel, menekan nomor Agung, seorang teman lama yang dulu bekerja di kepolisian dan sekarang membuka usaha detektif swasta. Agung adalah orang yang tidak banyak bicara, bekerja dengan sangat teliti, dan kesetiaannya tidak diragukan. Ia adalah orang yang bisa saya andalkan saat ini. "Agung, tolong bantu aku lacak alamat pasti dari nomor telepon ini dan periksa pemiliknya sedang ada di mana dan melakukan apa." Segera, saya mengirimkan nomor Baskara kepada Agung. Suara saya terdengar begitu dingin, bahkan saya sendiri merasa asing. Belum sampai 30 menit, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan berisi lokasi GPS dan beberapa foto yang diambil diam-diam masuk. Alamatnya bukan di Surabaya, tempat Baskara pamit untuk perjalanan dinas 3 hari menemui klien, melainkan di sebuah kompleks apartemen mewah, Riverview Residence, di Jakarta Selatan. Jaraknya tidak sampai 5 km dari tempat saya berada. Saya mengendarai mobil ke sana. Hujan sudah reda, tetapi jalanan masih basah dan memantulkan cahaya lampu neon yang berpendar. Saya memarkir mobil di sudut yang tersembunyi, menurunkan kaca jendela secukupnya untuk mengamati lobi utama gedung. Jantung saya berdebar kencang, setiap detaknya terasa seperti pukulan palu yang menyakitkan di dada. Sekitar pukul 6 sore, sebuah Mercedes-Benz putih mewah berhenti tepat di depan lobi. Pintu terbuka dan Baskara turun. Ia mengenakan kaos polo bermerek dan celana khaki. Penampilannya begitu santai dan cerah, sangat berbeda dengan citra suami yang selalu murung dan mengeluh tentang tekanan pekerjaan setiap kali pulang ke rumah. Namun yang membuat saya membeku bukanlah kemunculan Baskara,
melainkan wanita dan anak kecil yang turun bersamanya. Baskara merangkul pinggang wanita itu, menunduk dan mencium pipinya dengan mesra. Sementara, tangan lainnya menggendong seorang anak laki-laki tampan berusia sekitar 4 tahun yang sedang tertawa riang. Wanita itu menoleh. Cahaya lampu lobi menerangi wajahnya yang cantik, membuat saya seolah disiram air mendidih dari ujung kepala hingga ujung kaki. Maya, itu Maya, gadis dari desa terpencil di lereng Gunung Merapi yang saya temui dalam perjalanan bakti sosial 5 tahun lalu. Kenangan itu kembali menyakitkan seperti sayatan pisau. Saat itu, Maya baru berusia 19 tahun, kurus dan dekil, sedang dipaksa orang tuanya untuk dinikahkan dengan pria tua demi melunasi utang. Merasa iba dengan nasib gadis yang ingin terus sekolah itu, saya tanpa ragu mengeluarkan 200 juta rupiah dari tabungan pribadi, uang yang saya kumpulkan untuk biaya program bayi tabung dan memberikannya kepada orang tua Maya untuk menebusnya. Saya membawa Maya ke Jakarta, memberinya tempat tinggal, membiayai kuliahnya, bahkan mencarikannya pekerjaan di salah satu perusahaan rekanan. Maya sering datang ke rumah kami, mulutnya selalu manis. Mbak Saras, Mas Bas. Mbak Saras itu seperti malaikat penyelamat dalam hidup saya. Setiap kali melihat saya dan Baskara bertengkar karena masalah uang atau anak, Maya akan berlinang air mata, menggenggam tangan saya untuk menenangkan, mengatakan bahwa saya harus menjaga kesehatan. Ternyata, semua itu hanyalah sandiwara yang sempurna. Anak laki-laki itu, wajahnya mirip sekali dengan Baskara. Dan melihat postur tubuhnya, saya menduga usianya sekitar 4 tahun. Apa artinya ini? Artinya, mereka telah menjalin hubungan gelap tak lama setelah saya membawa Maya ke Jakarta. Artinya, saat saya berjuang mati-matian di berbagai rumah sakit demi mendapatkan seorang anak, suami saya sudah memiliki keluarga yang bahagia di luar sana. Artinya, uang yang saya hemat, makanan yang saya relakan tidak makan, semuanya dibawa Baskara untuk menafkahi istri dan anaknya di tempat mewah ini. Saya melihat Baskara membungkuk untuk mengikat tali sepatu Maya. Sebuah tindakan yang selama 5 tahun ini tidak pernah ia lakukan untuk saya. Maya mengelus rambut Baskara. Senyumnya tidak lagi menunjukkan kepolosan gadis desa, melainkan memancarkan kemenangan dan kepuasan seorang ratu. Saya mencengkeram setir mobil begitu erat, hingga kuku menancap ke telapak tangan dan berdarah. Tapi rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka yang menganga di hati saya. Rasa jijik memuncak hingga ke tenggorokan. Saya tidak hanya dikhianati oleh suami, tetapi juga ditusuk dari belakang oleh orang yang pernah saya tolong. Pepatah air susu dibalas air tuba tidak pernah terasa begitu pahit dan menyakitkan dalam hidup saya. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, menelan kembali air mata. Bagus sekali, Baskara, Maya. Kalian telah memberiku pelajaran yang tak akan pernah kulupakan tentang sifat manusia. Saya kembali ke rumah kontrakan kami di sebuah gang sempit, tempat yang pernah menjadi sarang cinta kami di awal merintis usaha. Rumah ini saya sewa dari kerabat jauh, cat temboknya sudah mengelupas di beberapa bagian. Saat hujan deras, air sering merembes dari langit-langit. Selama 5 tahun meskipun perusahaan sudah mulai menghasilkan keuntungan, saya bersikeras untuk tidak pindah ke tempat yang lebih layak. Sebagian karena ingin menabung setiap rupiah untuk investasi kembali, sebagian lagi demi membangun masa depan yang lebih stabil. Saya duduk di sofa yang sudah usang, tatapan saya kosong menembus kegelapan di depan. Di atas meja, tergeletak tumpukan foto candid keluarga bahagia suami saya yang baru saja dikirimkan oleh detektif Agung. Setiap senyuman, setiap sentuhan Baskara pada ibu dan anak, itu terasa seperti jarum yang menusuk hati dan liver saya, sakit dan perih. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Suara sepeda, motor yang familiar terdengar di luar gerbang. Baskara masuk ke rumah, wajahnya menunjukkan kelelahan yang dibuat-buat. Ia melonggarkan dasinya, melempar tas kulitnya ke sofa, lalu mengeluh. Hari ini rapatnya alot banget, sayang. Orang-orang tua di dewan direksi itu banyak maunya, bikin kepala abang pusing. Jika ini adalah hari kemarin, saya akan bergegas membuatkannya segelas teh hangat dengan madu dan memijat pundaknya. Tapi hari ini, saya hanya duduk diam, menatap dingin sandiwara canggungnya yang berlangsung di depan mata. Melihat saya diam tidak seperti biasanya, Baskara berhenti, mendekat,
dan hendak meletakkan tangannya di bahu saya. "Kenapa? Kamu capek? Atau ada masalah di pekerjaan?" Saya menepis tangannya dengan kasar, lalu melemparkan tumpukan foto itu ke meja kaca. Suara kertas yang berbenturan menciptakan bunyi kering yang merobek keheningan. Foto-foto itu berserakan, memamerkan dengan telanjang adegan ia menggendong anak haramnya, adegan ia dan Maya berpelukan mesra di lobi apartemen mewah. Baskara terpaku menatap bukti-bukti yang tak terbantahkan itu. Wajahnya berubah dari kaget menjadi panik, lalu dengan sangat cepat kembali ke ekspresi tenang yang kurang ajar. Ia tidak berlutut meminta maaf, tidak panik memberikan penjelasan seperti yang saya bayangkan. Ia menarik kursi, duduk berhadapan dengan saya, dan menghela napas panjang seolah baru saja melepaskan beban berat. "Kamu sudah tahu semuanya? Baguslah. Jadi abang tidak perlu susah-susah menyembunyikannya lagi." Sikap kurang ajarnya membuat darah saya mendidih. Saya gemetar menunjuk wajahnya. Suara saya serak karena amarah yang tertahan. "Apa katamu? Tidak perlu susah-susah? Aku menahan lapar dan hidup sederhana bersamamu membangun karier dari nol, lalu kamu menggunakan hasil keringatku untuk membiayai simpanan dan anak harammu di luar sana? Siapa Maya? Dia itu adik yang pernah kutolong, yang kuanggap seperti keluarga sendiri. Beraninya kamu?" Baskara menyeringai sinis. Tatapannya pada saya tidak lagi menunjukkan cinta suami istri, hanya perhitungan yang dingin. "Saras, kamu wanita cerdas, seharusnya kamu paham apa yang dibutuhkan seorang pria. 5 tahun, Saras, kamu tidak bisa memberiku seorang putra penerus keturunan. Ibu abang di kampung selalu menantikan cucu laki-laki sampai tidak bisa makan dan tidur. Maya memberiku hal itu. Bintang adalah darah daging keluarga Aji, abang tidak mungkin meninggalkannya." Saya tertawa getir, air mata mengalir tak tertahankan. Ternyata alasan dari pengkhianatan keji ini dibungkus dengan dalih bakti pada orang tua yang klise. Saya menyeka air mata, berdiri, dan menunjuk ke arah pintu. "Pergi. Pergi dari rumahku sekarang juga. Mulai hari ini kamu bukan lagi suamiku, dan kamu tidak punya hak apapun di perusahaan." Namun Baskara tidak pergi. Ia malah tertawa meremehkan, lalu perlahan membuka laptop yang selalu dibawanya. Ia memutar layar ke arah saya, menampilkan baris-baris kode rumit yang berjalan tak beraturan. Suara Baskara merendah, syarat dengan ancaman yang jelas. "Kamu mengusirku, kamu sudah pikirkan baik-baik, seluruh kode sumber, source code, dari produk baru yang akan kita luncurkan minggu depan ada di tanganku. Akulah satu-satunya yang memegang kunci enkripsinya. Jika kamu berani macam-macam atau menyentuh Maya dan Bintang, aku akan menghapus semuanya. Atau lebih gampangnya, kujual ke kompetitor dengan harga murah." Ia menutup laptopnya dengan keras, menatap saya dengan penuh tantangan. "Saat itu, perusahaan rintisan kesayangan ayahmu hanya akan menjadi tumpukan besi tua. Pilih saja, terima Maya dan Bintang, atau lihat warisan ayahmu hancur berkeping-keping." Saya terpaku. Rasa tak berdaya menyelimuti pikiran saya. Ternyata, orang yang selama ini tidur di samping saya adalah orang yang menggenggam titik mati saya dengan begitu erat. Ancaman Baskara seperti tusukan pisau, mematikan yang menghantam titik terlemah saya saat ini. Produk perangkat lunak yang akan diluncurkan bukan hanya hasil kerja keras kami selama 5 tahun, tetapi juga wasiat terakhir ayah, harapan satu-satunya untuk menyelamatkan perusahaan yang terlilit utang. Jika Baskara menghapus kode sumbernya atau membocorkannya, reputasi perusahaan akan hancur total. Ratusan karyawan akan kehilangan pekerjaan, dan saya akan menjadi orang yang menghancurkan warisan keluarga. Saya menatap pria di depan saya yang sedang duduk menyilangkan kaki dengan wajah penuh kemenangan. Kebencian bergejolak seperti ombak besar, tetapi akal sehat memaksa saya untuk menahannya. Saya tahu konfrontasi langsung saat ini hanya akan sia-sia. Saya butuh waktu, butuh rencana yang sempurna untuk membalikkan keadaan. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur ekspresi wajah, suara saya merendah seolah pasrah dan lemah. "Mas, beri aku waktu untuk berpikir. Ini semua terlalu mendadak. Aku benar-benar syok. Bagaimanapun juga, kita sudah bersama selama 5 tahun. Jangan terlalu menekanku seperti ini." Melihat sikap saya yang melunak, Baskara semakin besar kepala. Ia berdiri, merapikan kerah bajunya,
dengan nada seolah memberi anugerah. Baik, abang beri kamu waktu 3 hari untuk menenangkan diri. Abang juga tidak mau hubungan kita berakhir buruk, asalkan kamu tahu diri. Terima Bintang sebagai bagian dari keluarga, dan abang akan tetap memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Setelah itu, ia mengambil tasnya dan pergi, meninggalkan saya sendirian di rumah yang kosong dan dingin mencekam. Begitu bayangan Baskara hilang di balik pintu, saya bergegas masuk ke ruang kerja dengan tangan gemetar menyalakan komputer. Saya menelepon pengacara keluarga dan seorang ahli keamanan siber terpercaya untuk berkonsultasi. Jawaban yang saya terima seperti siraman air dingin. Sebagai kepala bagian teknologi Baskara, memiliki hak administrasi penuh atas sistem. Setiap upaya intervensi paksa dari luar bisa memicu mekanisme penghancuran data otomatis yang telah ia pasang. Jalan untuk merebut kembali kendali secara instan telah tertutup. Saya terpaksa memilih jalan memutar yang lebih sulit dan menyakitkan, bersabar, dan menahan diri. Keesokan paginya, saya datang ke kantor dengan mata sembab dan wajah pucat. Tapi tidak ada yang tahu api dendam sedang membara di dalam diri saya. Saya mulai memainkan peran sebagai istri yang lemah, yang mencoba mempertahankan pernikahan dengan mengalah. Saya mengirim pesan kepada Baskara, mengatakan bahwa saya ingin dia fokus pada peluncuran produk dan masalah keluarga akan kami selesaikan nanti. Pada saat yang sama, saya diam-diam memerintahkan bagian keuangan orang-orang yang sangat setia kepada ayah saya untuk secara rahasia memeriksa dan melacak seluruh arus kas perusahaan selama 5 tahun terakhir. Saya tidak percaya seorang pria yang membiayai simpanan, membeli apartemen mewah, dan mobil hanya hidup dari gaji seorang direktur. Pasti ada pengeluaran mencurigakan, kontrak-kontrak fiktif yang ia sembunyikan dengan jabatannya. Hari-hari berikutnya adalah siksaan mental yang luar biasa bagi saya. Saya harus menyaksikan Baskara berjalan dengan angkuh di kantor, sesekali bahkan membentak karyawan untuk menunjukkan kekuasaannya. Ia yakin bahwa saya sudah berada di genggamannya, sudah menerima nasib di madu demi menyelamatkan karier. Setiap malam saya duduk sendirian di ruang kerja, membandingkan setiap angka di laporan keuangan yang tebal. Mata saya lelah karena deretan angka, namun kemudian secercah cahaya muncul di tengah kegelapan. Saya menemukan adanya biaya pemeliharaan sistem bulanan yang rutin ditransfer ke sebuah perusahaan anak dengan alamat fiktif. Jumlahnya memang kecil setiap bulan, tetapi jika diakumulasikan selama 5 tahun, angkanya menjadi sangat besar. Cukup untuk membeli lunas apartemen mewah yang ia tinggali. Ini dia, bukti penggelapan dana. Borgol itu perlahan mulai terbentuk, menunggu saat yang tepat untuk mengunci pergelangan tangan si pengkhianat. Menemukan bukti penggelapan dana Baskara adalah sebuah langkah besar, tetapi itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang paling mendesak, produk baru. Jika saya menjebloskan Baskara ke penjara sekarang, ia akan memicu bom waktu atau menghapus data dari jarak jauh, dan perusahaan tetap akan hancur. Saya butuh solusi teknis, seseorang yang cukup berbakat untuk mengelabui Baskara secara diam-diam membangun ulang sistem tanpa membuatnya curiga. Dalam benak saya, terlintas beberapa nama di dunia teknologi, tetapi semuanya segan dengan nama besar Baskara atau memiliki hubungan dengannya. Tiba-tiba, nama Rian muncul di pikiran saya seperti kilat. Rian adalah direktur sebuah startup kecil, pesaing langsung yang selalu diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh Baskara. Dalam tender-tender proyek sebelumnya, Baskara selalu menggunakan berbagai cara licik untuk menyingkirkan perusahaan Rian, bahkan menyebarkan rumor palsu untuk menjatuhkan reputasinya. Saya ingat sekali Baskara dengan sombongnya membual, Rian itu cuma ikan teri, skill teknisnya lumayan, tapi kalau tidak bisa main belakang, selamanya tidak akan bisa maju. Justru kesombongan dan kebencian Baskara terhadap Rian itulah yang membuat saya yakin bahwa Rian adalah satu-satunya orang yang bisa membantu saya saat ini. Musuh dari musuhku adalah temanku. Saya mengatur pertemuan dengan Rian di sebuah kafe taman yang tersembunyi di gang kecil di Jakarta Pusat. Tempat itu memiliki pergola bunga kertas yang meneduhkan dan suasana yang tenang, terpisah dari hiruk-pikuk kota. Rian datang tepat waktu. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan gelap
Penampilannya seperti seorang kutu buku, tetapi matanya memancarkan kecerdasan dan ketegasan. Berbeda dengan penampilan necis Baskara, Rian memberikan kesan yang tulus dan bersahaja. Melihat saya, ia sedikit terkejut tetapi tetap sopan menarik kursi dan duduk. Matanya menatap saya dengan penuh selidik. "Selamat siang Bu Saras, saya cukup terkejut menerima undangan Ibu. Bukankah perusahaan Ibu akan meluncurkan produk besar? Ada perlu apa Ibu mencari saya?" Saya tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Saya ingin mengajak Anda bekerja sama dalam sebuah proyek khusus. Saya butuh Anda dan tim Anda untuk mengganti seluruh sistem teknis perusahaan saya saat ini, menulis ulang kode sumber yang benar-benar baru, lebih unggul, dan lebih aman dari yang lama. Waktunya hanya 20 hari. Rian terperangah. Ia mengerutkan kening menatap saya seolah saya sedang bercanda. "Bu Saras, apa Ibu sadar dengan apa yang Ibu katakan? 20 hari untuk membangun ulang sistem yang suami Ibu bangun selama 5 tahun? Dan kenapa harus saya? Suami Ibu kan kepala bagian teknologinya." Saya menatap matanya lekat-lekat. Suara saya mantap. Karena saya tidak lagi mempercayai suami saya. Dan karena saya tahu hanya Anda yang punya kemampuan untuk mengalahkannya secara teknis. Untuk membuktikan keseriusan saya mendorong draft kontrak yang sudah saya siapkan semalaman ke arahnya. Jika Anda setuju, saya akan segera mentransfer 35% saham perusahaan saya kepada Anda. Anda akan menjadi pemegang saham terbesar kedua, dengan wewenang penuh atas semua keputusan teknologi. Saya tahu Anda selalu punya ide-ide brilian tapi kekurangan sumber daya. Ini adalah kesempatan untuk mewujudkan mimpi Anda. Angka 35% adalah tawaran yang sangat besar. Sebuah pertaruhan berisiko yang akan membuat investor manapun tergila-gila. Saya mempertaruhkan seluruh warisan saya ke tangan orang asing, tetapi intuisi saya mengatakan bahwa Rian bisa dipercaya. Rian mengambil draft kontrak itu, membaca sekilas klausul-klausulnya. Tetapi matanya tidak terpaku pada angka keuntungan yang menggiurkan. Ia meletakkan kertas itu, menatap saya dalam-dalam, matanya memancarkan ekspresi aneh, antara terharu dan seolah sedang mencoba mengingat sesuatu dari masa lalu. Ia tidak langsung menerima tawaran itu, melainkan bertanya perlahan, "Bu Saras, apakah Ibu benar-benar ingat siapa saya? Atau Ibu mencari saya hanya karena saya adalah pesaing suami Ibu?" Pertanyaannya membuat saya bingung. Saya mencoba menggali ingatan, tetapi tidak menemukan apa-apa. Saya menggeleng. "Maaf Rian, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Selain di beberapa acara tender, saya benar-benar tidak ingat." Rian tersenyum, senyum tulus yang mencerahkan wajahnya yang sedikit kaku. Ia memutar-mutar cangkir kopinya, suaranya merendah, membawa nuansa masa lalu. "Ibu tidak ingat juga wajar. 15 tahun yang lalu, dalam sebuah acara pemberian beasiswa di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, Ibu ikut bersama ayah Ibu. Saat itu Ibu masih mahasiswi tingkat pertama, mengenakan gamis putih, cantik sekali seperti bidadari. Di antara kerumunan anak-anak dekil dan ingusan hari itu, ada seorang anak laki-laki paling kurus dengan baju sobek di bahunya, berdiri malu-malu di belakang tiang pendopo. Saya tertegun. Kenangan tentang perjalanan bakti sosial pertama bersama ayah tiba-tiba menyeruak kembali. Saat itu, ayah masih sehat. Beliau selalu mengajari saya untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Saya samar-samar ingat, seorang anak laki-laki dengan mata yang bersinar terang seperti bintang malam yang terus melirik saya lalu menunduk malu. Rian menatap saya, matanya berkaca-kaca. Anak laki-laki itu adalah saya. Ibu memberikan sebungkus permen coklat ke tangan saya, dan ayah Ibu berjanji akan menanggung seluruh biaya sekolah saya hingga lulus sarjana. Selama bertahun-tahun, surat-surat penyemangat dari Ibu dan bantuan diam-diam dari almarhum Bapak adalah satu-satunya motivasi saya untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi seorang insinyur teknologi seperti sekarang. Hidung saya terasa perih, air mata nyaris tumpah. Di saat saya dengan getir menyadari telah memelihara ular dalam rumah dengan menolong Maya, di tempat lain, benih kebaikan yang pernah saya dan ayah tanam diam-diam telah tumbuh menjadi pohon yang kokoh, siap menaungi saya di tengah badai.
Hidup ini memang benar ada hukum karma, kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali kepada si penanam. Saya terisak. Jadi itu kamu. Terima kasih, kamu tidak melupakan saya dan ayah. Rian menggeleng tegas. Seharusnya saya yang berterima kasih, Bu. Utang budi ini seumur hidup pun tidak akan bisa saya bayar. Saya setuju membantu ibu bukan karena 35% saham itu, tapi karena saya tidak bisa diam saja melihat hasil kerja keras orang yang telah menolong saya dihancurkan oleh orang jahat. Kami segera mulai bekerja. Untuk menghindari kecurigaan Baskara dan mata-matanya di perusahaan, Rian mengusulkan untuk mendirikan sebuah laboratorium rahasia di sebuah villa tua di pinggiran kota yang jarang dikunjungi orang. Ia mengerahkan seluruh tim insinyur terbaiknya. Anak-anak muda penuh semangat dan berbakat, yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Tugas mereka adalah membedah struktur perangkat lunak lama, menulis ulang kode sumber yang sepenuhnya independen, dan yang terpenting, menciptakan sebuah pintu belakang untuk menonaktifkan kendali Baskara di saat-saat terakhir. Saya melihat Rian memimpin timnya bekerja, profesionalisme, dan ketegasannya membuat saya merasa tenang. Berbeda dengan penampilannya yang seperti kutu buku, saat bekerja Rian seperti seorang jenderal, teliti dengan setiap baris kode, hati-hati dengan setiap algoritma. Ia berkata kepada saya, "Ibu tenang saja, lanjutkan peran sebagai istri yang pasrah, urusan teknis biar saya yang tangani." 20 hari adalah tantangan gila, tapi dengan motivasi ini, saya yakin kita bisa melakukannya. Hari peluncuran produk akan menjadi hari kehancurannya. Melihat lampu yang terus menyala dari ruang kerja tim Rian hingga larut malam, saya merasakan ada energi baru yang mengalir di dalam darah. Saya tidak lagi sendirian dalam pertempuran ini. Di samping saya, ada sekutu yang kuat. Seseorang yang tahu cara membalas budi dan menjunjung tinggi kehormatan. Pertarungan catur ini, saya harus memenangkannya. Kembali dari pertemuan rahasia dengan Rian, hati saya sedikit lebih ringan. Tetapi beban di pundak saya belum berkurang. 20 hari, itu adalah waktu hidup dan mati yang dibutuhkan Rian untuk menulis ulang seluruh sistem. Dan juga waktu di mana saya harus menahan diri, memainkan peran sebagai istri yang bodoh karena cinta. Saya duduk di ruang kerja, cahaya lampu kuning redup menerpa foto pernikahan kami yang sudah berdebu di atas meja. Hati saya dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan. Agar Baskara tidak curiga dan lengah, saya memutuskan untuk menggunakan uang demi membeli kedamaian palsu. Sebuah langkah berisiko, tetapi perlu saat ini. Saya mengambil ponsel, mengetik pesan panjang, setiap kata yang tertulis seolah menyayat harga diri saya sendiri. "Mas Baskara, aku sudah pikirkan baik-baik. Aku setuju memberimu waktu, dan aku tidak akan mempersulit masalah anak itu. Tapi Mas harus janji, pastikan acara peluncuran produk berjalan lancar. Aku baru saja transfer 2 miliar rupiah untukmu, anggap saja sebagai dividen di muka tahun ini agar Mas bisa mengurus keperluan keluarga." Pesan baru saja terkirim kurang dari semenit, notifikasi balasan langsung berbunyi, begitu cepat hingga saya bisa membayangkan wajah gembira Baskara di seberang sana. Ia membalas, nadanya berubah total dari sikap kasarnya kemarin. "Terima kasih sayang, sudah mengerti Mas. Abang tahu kamu adalah wanita yang paling pengertian. Abang akan urus semua pekerjaan di kantor. Kamu istirahat saja di rumah." Membaca pesan palsu itu, saya merasa mual. Ia tidak tahu bahwa uang 2 miliar itu bagi saya sekarang tak lebih dari segenggam beras yang ditebar untuk memancing ayam masuk kandang, menggemukannya sebelum hari penyembelihan tiba. Saya menghela napas, menutup laptop, dan melangkah ke balkon, menatap kota yang berkelip dengan lampu-lampu, mengingatkan diri sendiri untuk bersabar karena pertunjukan utamanya masih akan datang. Dengan uang di tangan, sifat hedonis Baskara langsung bangkit. Ia mengambil cuti 3 hari dengan alasan survei pasar di Jawa Timur. Padahal sebenarnya ia membawa Maya dan anaknya berlibur di sebuah resor bintang 5 yang mewah di Bali. Detektif Agung mengirimkan foto-foto yang sangat jelas. Baskara mengenakan celana renang berwarna-warni, memegang segelas koktail, berbaring santai di kursi jemur. Di sebelahnya, Maya dengan bikini seksi sedang mengoleskan tabir surya untuknya. Mereka tampak seperti pasangan pengantin baru yang bahagia, benar-benar melupakan keberadaan istri sah yang sedang bekerja keras siang dan malam di Jakarta.
Saya menatap foto Maya yang tersenyum lebar, giginya yang putih berkilau. Tiba-tiba saya teringat citra gadis dekil dan pemalu yang dulu menerima setiap helai pakaian bekas dari saya. Uang saya, keringat dan air mata ayah saya kini digunakan untuk membiayai para pengkhianat ini menikmati kehidupan mewah. Saya duduk di ruang kerja yang sepi, mengunyah roti tawar kering yang sudah dingin sejak sore. Air mata kepedihan nyaris tumpah, tetapi saya menelannya kembali. Saya membuka GPS yang dipasang Agung secara diam-diam di mobil Baskara. Melihat titik merah bergerak perlahan di sepanjang garis pantai, hati saya semakin membatu. Nikmatilah, Baskara, Maya. Makanlah yang enak, bermainlah sepuasnya, karena hari-hari indah kalian ini sedang dihitung mundur. Saya mematikan ponsel, kembali ke tumpukan laporan keuangan, melanjutkan pekerjaan mencari jejak, mengumpulkan setiap bukti penggelapan terkecil yang dilakukan suami saya. Balas dendam termanis bukanlah dengan melabrak, melainkan dengan merenggut semua yang paling mereka hargai di saat mereka paling tidak waspada. 3 hari liburan mewah berlalu dengan cepat, uang di saku Baskara juga menipis, tetapi sikap kurang ajarnya justru semakin menjadi-jadi. Sore itu, saya pulang kerja lebih awal, berniat untuk tidur sejenak karena beberapa malam terakhir saya begadang bersama tim Rian. Begitu mendorong gerbang besi yang berat, saya mendengar suara anak kecil bermain riuh dari dalam rumah. Hati saya mencelos, firasat buruk menghampiri. Masuk ke ruang tamu, pemandangan di depan mata membuat darah saya seolah membeku. Baskara sedang duduk di sofa menonton TV, anak laki-laki bernama Bintang berlarian di seluruh rumah dengan sepatu penuh lumpur. Dan Maya, simpanan suami saya, sedang berdiri di dapur mengenakan celemek motif lavender favorit saya. Melihat saya terpaku di pintu, Baskara sama sekali tidak terlihat canggung. Ia hanya mengangkat kepala, nadanya santai seolah ini adalah hal yang wajar. "Oh, kamu sudah pulang? AC di apartemen beberapa hari ini rusak, panas sekali, Bintang tidak bisa tidur, jadi abang bawa mereka ke sini untuk menginap beberapa hari. Rumah kita kan luas, banyak kamar kosong. Kamu tidak sepicik itu kan sampai mengusir anak ini?" Saya mencengkeram tali tas, menahan amarah yang membuat tubuh saya gemetar. Ternyata sikap mengalah saya telah membuatnya salah mengira bahwa saya lemah dan mudah diintimidasi, sampai berani membawa pulang selingkuhannya untuk tinggal di rumah saya sendiri. Maya mendengar suara dari arah pintu dan keluar dari dapur, membawa semangkuk sayur asem yang masih panas. Aroma daun salam dan lengkuas menyeruak, tetapi bagi saya baunya terasa anyir. Ia menatap saya, tersenyum manis, tetapi matanya penuh dengan tantangan. "Mbak Saras sudah pulang. Tadi saya lihat ada ikan gabus enak di kulkas, jadi saya beranikan diri memasak sayur asem. Mas Bas bilang Mbak sibuk sekali, pasti tidak ada waktu memasak. Kasihan Mas Bas sering makan di warteg." Ia melanjutkan, "Ini saya masak sesuai selera Mas Bas. Mbak cuci tangan dulu, ayo makan bareng biar ramai." Setiap kata-katanya seperti jarum yang menusuk jantung saya. Ia menyindir saya sebagai istri yang buruk, yang menelantarkan suami. Sementara dia adalah wanita idaman yang tahu cara merawat rumah tangga. Saya menatap celemek di tubuhnya. Celemek yang saya beli dengan penuh kenangan saat perjalanan ulang tahun pernikahan kami di puncak. Kini celemek itu membalut tubuh perampas suami. Bintang melihat ibunya membawa makanan dan bersorak, berlari memeluk kaki Baskara dengan manja. "Ayah, aku lapar. Suapin, ayah." Panggilan ayah yang begitu alami dan lantang di rumah ini seperti vonis mati bagi pernikahan saya. Saya ingin sekali menghambur ke depan, menumpahkan semua makanan itu, merobek topeng palsu pasangan selingkuh ini. Tapi pikiran tentang kode sumber perangkat lunak menahan saya. Saya tidak boleh bertindak gegabah. Saya butuh Baskara menyelesaikan pekerjaannya. Saya menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum yang kaku. "Ada tamu istimewa begini kok Mas tidak bilang dulu?" "Ya sudah, kalian makan saja. Aku sedikit lelah, mau istirahat dulu di kamar." Saya berjalan cepat ke kamar tidur, membanting pintu dan menguncinya. Sambil bersandar di pintu kayu yang dingin, air mata saya tumpah tak tertahankan. Di luar, suara tawa riang, denting piring dan sendok terdengar seperti ejekan atas kesendirian saya di rumah saya sendiri. Saya merosot ke lantai,
memeluk lutut, merasa seperti orang asing, tamu di dalam kehidupan saya sendiri. Kehadiran Maya dan anaknya bukan hanya invasi ruang, tetapi juga penghinaan tertinggi terhadap harga diri seorang wanita. Saya menggigit bibir hingga berdarah agar tidak terisak, mengingatkan diri sendiri, sabar, Saras, tahan sedikit lagi, rasa sakit hari ini akan menjadi kekuatan untuk hari esok. Keesokan paginya, saya datang ke kantor lebih awal untuk menghindari keluarga bahagia yang menyebalkan di rumah. Baru saja menginjakkan kaki di lobi, saya melihat kerumunan karyawan berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah resepsionis. Suara seorang wanita yang melengking dan kasar terdengar, mengalahkan kebisingan pagi hari. "Mana si Saras? Panggil direktur kalian si Saras itu ke sini. Dasar perempuan tidak tahu malu, merebut suami orang masih berani pamer muka di kantor." Saya tertegun, mengenali aksen medok khas Jawa Tengah dari suara itu. Itu Ibu Maya, ibu kandung Maya, wanita desa yang dulu pernah berlutut, berterima kasih saat saya memberikan uang untuk melunasi utang keluarganya. Saya menembus kerumunan. Di depan saya, Ibu Maya dengan pakaian bunga-bunga yang mencolok tampak norak di tengah suasana kantor modern. Ia berkacak pinggang, menunjuk-nunjuk wajah resepsionis yang malang, ludahnya berhamburan. Melihat saya muncul, ia seperti harimau lapar yang menemukan mangsa, langsung menyerbu ke arah saya sambil berteriak. "Nah, ini dia orangnya, si rubah betina. Lepaskan menantuku, anakku. Maya dan Baskara itu sudah menikah sah secara hukum. Mereka suami istri yang diakui negara. Kamu itu siapa berani-beraninya tidak mau menandatangani surat cerai dan malah merayu Baskara untuk tinggal di rumahmu?" Saya terpaku, merasa tanah di bawah kaki saya runtuh. Ternyata di mata keluarga mereka, sayalah orang ketiga, perusak kebahagiaan putri mereka. Pemutarbalikan fakta ini membuat saya tak bisa berkata-kata. Baskara telah menipu saya menandatangani surat cerai, lalu diam-diam menikahi Maya. Dan sekarang ibunya datang ke sini untuk menuntut keadilan bagi putrinya dengan cara menghina saya. Melihat saya diam, Ibu Maya semakin menjadi-jadi. Ia merebahkan diri di lantai marmer yang mengilap, meronta-ronta sambil menangis meraung-raung. Tolong, lihat ini semua. Direktur perusahaan besar merebut suami orang. Dia pakai uang dan kekuasaannya untuk menindas anak saya. Ya Tuhan, tunjukkan keadilan-Mu." Petugas keamanan bergegas datang untuk membangunkannya. Tetapi ia meronta, mencakar-cakar hingga para petugas pun mundur. Saya menatap wanita yang sedang bergulingan di lantai, rambutnya acak-acakan, wajahnya berkerut karena keserakahan dan keegoisan. Di mana citra ibu desa yang tulus dan menderita demi anaknya dulu? Uang Baskara, atau lebih tepatnya uang hasil jeripayah saya, telah mengubahnya menjadi iblis yang siap menginjak-injak penolongnya demi melindungi tambang emas keluarganya. Saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu berkata dengan dingin kepada kepala HRD, "Panggil polisi kemari. Ambil semua rekaman kamera pengawasan. Dari tadi, saya akan menuntut ibu ini atas tuduhan mengganggu ketertiban umum dan pencemaran nama baik." Mendengar kata polisi, tangisan Ibu Maya mendadak berhenti. Ia bangkit dengan canggung, merapikan bajunya, dan menatap saya dengan tatapan tajam. Kamu berani panggil polisi untuk menangkapku. Aku ini ibu mertua bosmu." Saya menatap matanya lekat-lekat, tatapan saya begitu dingin hingga membuatnya bergidik dan mundur. "Anda salah. Di sini, saya adalah pemilik perusahaan. Baskara hanya karyawan. Dan yang lebih penting, saya tidak punya ibu mertua yang tidak beradab seperti Anda." Wajah Ibu Maya memerah karena marah, tetapi melihat beberapa petugas polisi mendekat dari kejauhan, ia buru-buru mengambil tasnya. Sambil mundur ke pintu, ia menunjuk dan mengumpat, "Tunggu saja, anakku tidak akan diam saja. Dasar perempuan jahat, tidak punya hati." Umpatannya masih menggema di koridor, meninggalkan saya berdiri di tengah tatapan penasaran dan kasihan dari para karyawan. Hati saya terasa pahit, seolah baru saja menenggak semangkuk jamu beracun. Keributan pagi itu baru saja mereda. Siang harinya saya menerima telepon dari Baskara. Suaranya terdengar tergesa-gesa dan penuh celaan. "Saras, apa-apaan yang kamu lakukan di kantor? Ibu mertuaku maksudku ibunya Maya, dia itu orang kampung, tidak tahu apa-apa.
Kenapa kamu tega panggil polisi untuk menakut-nakutinya? Maya mendengar ibunya diusir dan dipukuli olehmu, dia syok sampai pingsan. Sekarang dia di UGD. Cepat ke sini. Kalau terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Saya mendengar itu dan tertawa miris. Ia sama sekali tidak bertanya, apakah saya dihina, melainkan hanya peduli pada ibu mertua dan simpanan kesayangannya. Tapi mengingat rencana 20 hari, saya menelan amarah itu. Saya memesan taksi ke rumah sakit swasta tempat Maya dirawat. Kamar VIP itu luas, beraroma sereh yang menenangkan, sangat berbeda dengan pemandangan berdesakan dan pengap di rumah sakit umum tempat ayah saya dirawat di hari-hari terakhirnya. Maya terbaring di ranjang, wajahnya dipoles riasan pucat agar terlihat lemah, tetapi matanya masih waspada. Melihat saya masuk, Baskara yang sedang mengupas apel langsung berdiri dan menatap saya tajam. Maya berpura-pura lemah, memegangi dadanya dan terbatuk-batuk. Mas Bas, jangan marahi Mbak Saras. Mungkin Mbak sedang marah jadi tidak sengaja kasar pada ibuku? Aku ini tidak apa-apa, sedikit menderita juga tidak masalah, asalkan keluarga kita rukun. Saya belum sempat bicara, Maya tiba-tiba meraih pisau buah yang diletakkan Baskara di meja. Gerakannya begitu cepat hingga saya tidak sempat bereaksi. Ia menggores pergelangan tangannya sendiri. Darah segar merembes, lalu ia berteriak histeris. Aduh, Mbak Saras, kenapa Mbak mau aku mati? Aku sudah menyerahkan suamiku. Kenapa Mbak masih mau membunuhku? Pisau itu jatuh ke lantai dengan bunyi denting yang kering. Baskara menoleh, melihat tangan Maya berdarah dan langsung panik. Ia memeluk Maya, lalu berbalik dan menampar saya dengan keras. Perempuan jahat, kamu berani bawa pisau ke sini untuk membunuh orang? Pergi. Tamparan itu begitu keras hingga saya terhuyung dan jatuh ke lantai. Pipi saya terasa panas. Telinga saya berdengung. Belum sempat sadar, sesosok pria menerobos masuk dari pintu. Itu adalah Tono, adik laki-laki Maya, seorang pemuda dengan rambut dicat pirang dan penuh tato, pengangguran yang selama ini hidup menumpang pada kakak dan iparnya. Tanpa berkata apa-apa, ia menendang perut saya dengan keras. Berani kamu celakai kakakku, kubunuh kamu. Tendangan itu mengenai bagian lunak, membuat saya kesakitan dan meringkuk seperti udang. Rasanya organ dalam saya seperti diobrak-abrik. Saya terbaring di lantai yang dingin, melalui sela-sela rambut yang acak-acakan. Saya melihat Baskara memeluk erat Maya, menenangkannya, sama sekali tidak peduli saya sedang diserang preman di depan matanya. Rasa sakit fisik menjalar ke seluruh tubuh, tetapi luka di hati inilah yang benar-benar menghancurkan saya. Suami yang pernah saya cintai, yang pernah berbagi ranjang, kini hanya menonton saya dipukuli tanpa sedikit pun rasa kasihan. Tatapannya pada saya penuh dengan kebencian dan jijik. Saya mencoba bangkit, tetapi tenaga saya seolah terkuras habis. Kegelapan perlahan menyelimuti pandangan saya. Di saat-saat terakhir sebelum pingsan, saya mendengar teriakan perawat memanggil keamanan dan tawa kemenangan Maya yang samar-samar terdengar. Bagus sekali, utang darah harus dibayar dengan darah. Bau desinfektan yang menyengat membangunkan saya. Rasa sakit yang samar dari perut membuat saya meringis, setiap otot terasa seperti akan robek setiap kali saya mencoba bergerak. Saya membuka mata, langit-langit putih yang dingin menyambut, suara monitor detak jantung berbunyi bip-bip teratur di telinga, terdengar begitu sepi. Saya berbaring meringkuk di bawah selimut tipis, mengingat kejadian mengerikan di rumah sakit tadi pagi, mengingat tendangan kejam pemuda bertato itu, dan tatapan dingin suami saya. Pintu kamar terbuka pelan. Saya menahan napas dengan secercah harapan bahwa Baskara akan datang, memeluk saya, dan meminta maaf seperti dulu setiap kali saya sakit. Tapi tidak. Yang masuk memang Baskara, tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. Baskara menarik kursi plastik dan duduk di samping tempat tidur. Ia melemparkan selembar kertas ke dada saya. Suaranya datar tanpa emosi. Sudah sadar? Tanda tangani ini. Ini surat pencabutan laporan untuk Tono, adiknya Maya. Dia masih muda, emosinya tidak stabil, jadi tidak sengaja menendangmu. Jangan dibesar-besarkan, tidak perlu sampai ke pengadilan. Saya mengambil kertas itu, tangan saya gemetar karena marah. Air mata panas mengalir. Saya menatap pria di depan saya.
yang pernah berjanji akan melindungi saya seumur hidup, kini memaksa saya memaafkan orang yang telah memukuli istrinya hingga masuk rumah sakit. Saya bertanya dengan suara tercekat, "Mas bilang dia tidak sengaja?" Dia menendangku sampai aku cedera internal. "Kalau aku kenapa-kenapa bagaimana? Mas tidak khawatir padaku, tapi hanya khawatir adik ipar harammu itu masuk penjara?" Baskara berdecak, wajahnya kesal. Ia berdiri dan mondar-mandir di kamar. "Sudah hentikan drama murahanmu itu. Kalau kamu tidak bawa pisau untuk mengancam Maya, apa Tono akan memukulmu? Semua ini salahmu sendiri. Jangan pura-pura jadi korban di sini." Pemutarbalikan faktanya membuat saya terpana. Tenggorokan saya tercekat. Ternyata di matanya, sayalah pembuat onar. Sementara keluarga simpanannya adalah korban yang tidak bersalah. Saya meremas kertas itu, hendak melemparkannya ke wajahnya. Tetapi pikiran tentang kelangsungan hidup perusahaan menahan saya. Melihat saya ragu, Baskara membungkuk, wajahnya mendekat, napasnya terasa dingin. "Saras, dengar baik-baik. Kalau kamu tidak tanda tangan, aku akan menarik seluruh tim teknis sekarang juga dan membiarkan acara peluncuran minggu depan gagal total. Kamu tahu apa yang kupegang. Tanda tangani, lalu istirahat yang baik, dan aku akan anggap tidak terjadi apa-apa." Lagi-lagi, ancaman licik itu. Ia selalu tahu cara menggunakan satu-satunya kelemahan saya untuk memanipulasi. Saya menatap matanya dalam-dalam, hanya melihat perhitungan dan keegoisan. Sisa-sisa cinta suami istri dalam diri saya hancur berkeping-keping, menusuk hati. Saya menyeka air mata, mengambil pulpen, dan menandatangani surat itu dengan tegas. Suara ujung pulpen di atas kertas terdengar seperti suara hati saya yang remuk. Saya memberikan kertas itu kepada Baskara, suara saya serak tetapi jelas. "Baik, aku tanda tangani, ambil ini, dan pergi dari hadapanku. Ingat janjimu tentang peluncuran produk." Baskara mengambil kertas itu dan tersenyum menang. Ia menepuk-nepuk lengan bajunya seolah baru saja menyingkirkan debu, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh sedikit pun pada istrinya yang terbaring sendirian di ranjang rumah sakit. Kesabaran hari ini adalah pisau paling tajam yang sedang kuasah untuk hari esok. 3 hari kemudian, saya keluar dari rumah sakit dan pulang. Tubuh saya masih pegal, tetapi mental saya sudah jauh lebih kuat. Begitu masuk pintu, saya melihat Maya duduk santai di sofa. Melihat-lihat model gaun pengantin di tablet. Melihat saya pulang, ia sama sekali tidak takut atau merasa bersalah. Sebaliknya, ia berlari menyambut saya dengan wajah ceria yang aneh. Maya menggandeng tangan saya, suaranya semanis madu. "Mbak Sarah sudah pulang, aku tungguin dari tadi. Mbak, hari ini temani aku coba gaun pengantin, ya? Mas Bas bilang selera Mbak paling bagus. Aku mau minta tolong Mbak pilihkan yang paling cantik untuk hari spesialku." Saya bergidik. Menarik tangan saya seolah menyentuh ular, menatapnya dengan jijik. "Kamu gila, kamu menyuruh istri sah menemani simpanan suaminya memilih gaun pengantin? Kamu tidak punya malu?" Maya tetap tersenyum palsu, tetapi matanya memancarkan kilat tajam. "Jangan begitu Mbak, Mas Bas bilang kita sekarang satu keluarga. Mbak kan kakak tertua, harus lebih lapang dada." Lagi pula, ia mendekat dan berbisik. "Mas Bas bilang kalau Mbak tidak ikut, dia tidak akan senang. Dan kalau dia tidak senang, pekerjaan di kantor bisa terhambat." Lagi-lagi taktik yang sama. Dia dan Baskara bergantian menggunakan perusahaan untuk menekan saya, memaksa saya menelan penghinaan ini. Saya mengatupkan gigi, mengangguk setuju, berkata pada diri sendiri bahwa saya akan ikut untuk melihat sejauh mana mereka akan bersandiwara. Di butik gaun pengantin termewah di Jakarta, lampu kristal yang megah menyinari gaun-gaun putih bersih, sesuatu yang dulu hanya bisa saya impikan. Pernikahan saya dan Baskara dulu hanya dirayakan dengan syukuran sederhana. Saya hanya mengenakan kebaya sewaan. Sekarang, Maya mengenakan gaun-gaun rancangan termahal dengan uang hasil keringat saya. Maya keluar dari ruang pas, tampak memesona dalam gaun model duyung bertabur ribuan kristal. Ia berputar di depan cermin dan bertanya, "Bagaimana Mbak? Aku lebih cantik dari Mbak waktu menikah dulu kan?" Sebelum saya menjawab, Maya tiba-tiba mengambil gunting besar dari meja penjahit. Ia membelakangi kamera-kamera pengawasan, dengan cepat merobek bagian ekor gaun itu dengan satu gerakan. Suara kain sutra yang robek terdengar memekakkan telinga. Seketika,
Maya melempar gunting itu ke kaki saya, lalu menangis histeris. "Mbak Saras, kenapa Mbak sejahat ini? Kalau Mbak iri, bilang saja. Kenapa harus merusak gaun pengantinku? Ini gaun yang dirancang khusus oleh Mas Bas untukku." Saya terpaku melihat gunting di kaki saya, menyadari bahwa saya sekali lagi masuk ke dalam perangkap liciknya. Tepat pada saat itu, pintu terbuka dan Baskara masuk, diikuti oleh dua sahabat Maya. Melihat Maya menangis dengan gaun robek, dan saya berdiri dengan gunting di dekat kaki, Baskara tanpa bertanya langsung mendorong saya ke dinding. "Kamu bikin ulah apa lagi, Saras? Kamu tidak mau aku menikah lagi, makanya kamu merusaknya kan? Dasar perempuan picik." Saya mencoba menjelaskan. "Bukan aku. Dia yang melakukannya sendiri. Dia memfitnahku." Tapi tidak ada yang mendengarkan. Kedua teman Maya menyerbu, menjambak rambut dan menarik baju saya sambil mengumpat. "Hajar perempuan ini biar sadar. Berani-beraninya dia ganggu Maya." Saya diserang oleh 3 wanita. Kancing kemeja saya terlepas, memperlihatkan pakaian dalam saya. Saya meringkuk menahan serangan. Melalui celah tangan saya melihat Baskara berdiri melipat tangan, menatap saya dihina dengan tatapan dingin. Kejam. Para pegawai butik ketakutan dan tidak berani melerai karena Baskara adalah pelanggan VIP. Rasa malu yang luar biasa menyelimuti saya. Saya tidak menangis karena air mata saat ini adalah sebuah kemewahan. Setelah adegan penyerangan yang memalukan di butik, Baskara menyeret saya keluar, melemparkan saya ke kursi belakang mobil seperti karung sampah. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak bicara sepatah kata pun, tetapi suasana di mobil begitu mencekik hingga saya bisa mendengar suara giginya yang bergemeletuk. Sampai di rumah, ia tidak mengizinkan saya masuk, melainkan menyeret saya ke halaman belakang, ke sebuah gudang tua yang lembab dan gelap. Ia mendorong saya ke dalam hingga saya tersungkur di lantai berdebu, lalu membanting pintu besi dan menguncinya. Suara kunci berbunyi klik seperti gerbang neraka yang ditutup. "Diam di dalam situ dan bertobatlah. 1 jam lagi baru kubebaskan, biar kamu ingat rasa." Suara Baskara terdengar dari luar, diikuti oleh perintah yang membuat saya merinding. "Rocky, jaga di sini. Siapapun yang keluar, gigit sampai mati." Segera setelah itu, saya mendengar gonggongan anjing yang ganas dan suara rantai besi yang bergesekan dengan pintu. Rocky adalah anjing herder yang baru dibeli Baskara sebulan lalu. Anjing itu besar, galak, dan sangat benci orang asing. Saya punya fobia anjing sejak kecil. Baskara tahu itu dengan sangat baik, tetapi sekarang ia menggunakannya untuk menyiksa mental saya. Di dalam gudang yang gelap gulita, hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui celah atap. Bau apek dan bangkai tikus membuat saya mual. Saya meringkuk di sudut, memeluk lutut, seluruh tubuh saya gemetar. Di luar, suara geraman Rocky dan cakarnya yang menggaruk pintu besi terdengar mengerikan. Setiap kali ia menggonggong, jantung saya serasa mau copot. Saya menutup telinga, mencoba menghalangi suara-suara menakutkan itu. Air mata ketakutan mengalir deras. Kontras yang kejam antara di dalam dan di luar pintu membuat penderitaan saya semakin berat. Melalui celah kecil, saya mendengar suara musik, denting gelas, dan tawa riang Baskara serta keluarga Maya dari ruang tamu. Mereka sedang berpesta merayakan kemenangan di atas penderitaan dan ketakutan saya. Saat saya meringkuk dalam kegelapan, menghadapi monster buas, suami yang pernah saya cintai justru sedang bersulang dengan orang-orang yang telah menjebak saya. Cinta dan ikatan pernikahan selama 5 tahun semuanya mati pada saat ini. Mati dalam kekejaman dan ketidakmanusiawian Baskara. Tepat 1 jam kemudian, suara langkah kaki Baskara terdengar. Ia membentak Rocky agar diam, lalu membuka kunci gudang. Cahaya senter yang menyilaukan menyorot wajah saya. Ia menatap saya yang meringkuk di sudut dengan pandangan meremehkan. "Bagaimana? Sudah takut? Lain kali kalau berani sentuh Maya, hukumannya tidak akan hanya di gudang." Saya diam-diam berdiri, menepis debu dari pakaian saya tanpa berkata apa-apa. Saya melewatinya dan langsung masuk ke kamar mandi. Saya menatap wajah kotor dan mata bengkak saya di cermin, membasuh muka dengan air dingin untuk menenangkan diri. Malam ini, saya punya urusan yang jauh lebih penting daripada berdebat dengan pria brengsek ini. Menunggu hingga seluruh rumah senyap, saya mengenakan jaket hitam
dan diam-diam keluar melalui pintu belakang. Angin malam yang dingin menerpa wajah, tetapi tidak bisa memadamkan api di hati saya. Saya naik taksi menuju villa di pinggiran kota tempat Rian dan timnya bekerja. Pukul 2 pagi, villa itu masih terang benderang. Suara ketukan keyboard terdengar tanpa henti. Rian duduk di depan monitor besar, matanya terpaku pada baris-baris kode. Melihat saya masuk, ia terkejut. Senyumnya memudar ketika melihat memar di lengan dan goresan di leher saya. Rian berdiri, mendekati saya, suaranya bergetar karena marah. "Bu Saras, siapa yang melakukan ini? Dia, kan? Bajingan itu berani memukul ibu?" Perhatian tulus dan tatapan cemas, Rian membuat pertahanan yang saya bangun runtuh. Saya bersandar padanya, suara saya tercekat. "Saya tidak apa-apa, hanya luka luar." "Bagaimana pekerjaannya, Rian?" "Besok adalah tenggat waktunya." Rian menarik napas dalam untuk menahan amarah. Ia membimbing saya duduk, lalu menunjuk ke layar besar yang menampilkan tulisan sistem ready 100%. Suaranya penuh percaya diri, "Ibu tenang saja, semua sudah selesai. Kami tidak hanya menulis ulang seluruh kode sumber, tapi juga mengintegrasikan sistem keamanan berlapis yang bahkan Baskara tidak akan bisa tembus. Yang lebih penting, saya sudah membuat backdoor." Begitu ibu memberi perintah, sistem lama Baskara akan langsung nonaktif dan sistem baru akan mengambil alih dalam sekejap tanpa disadari pengguna. Saya menatap tulisan hijau di layar, serasa melihat fajar setelah malam yang panjang. Saya menggenggam tangan Rian erat. "Terima kasih Rian, terima kasih untuk semua kerja keras kalian. Besok, di acara peluncuran, kita akan tunjukkan padanya apa artinya senjata makan tuan." Aku ingin melihat wajahnya saat semua yang ia banggakan hancur di depan matanya. Rian mengangguk mantap, matanya menyala-nyala. "Ibu cukup berdiri di panggung dan bersinar. Biar saya yang urus bagian gelapnya. Besok akan menjadi hari kehancurannya." Kami saling pandang tanpa perlu berkata-kata. Pemahaman dan tekad yang sama menyebar di antara kami, siap untuk pertempuran penentuan esok hari. Kembali dari Villa Rian, saat fajar menyingsing, saya lelah tetapi pikiran saya sangat jernih. Saya mampir ke kantor Detektif Agung untuk mengambil dokumen terakhir. Agung menyambut saya dengan secangkir teh jahe hangat, wajahnya serius saat memberikan amplop cokelat. "Saras, ini baru kutemukan dari tempat sampah, sebuah klinik swasta tempat Maya sering membawa anaknya periksa. Dia sangat hati-hati, merobeknya kecil-kecil sebelum membuangnya. Tapi timku berhasil menyatukannya kembali. Lihatlah. Mungkin ini adalah kartu as terpentingmu." Saya mengambil amplop itu, tangan saya sedikit gemetar. Saya mengeluarkan lembaran hasil lab yang kusut dan penuh selotip. Itu adalah hasil pemeriksaan kesehatan Bintang, anak yang selalu dibanggakan Baskara sebagai penerus keluarga. Mata saya membaca cepat lalu berhenti pada baris yang dicetak tebal. Jantung saya berhenti sejenak lalu berdebar kencang. Saya ingat betul. Dari catatan kesehatan tahunan perusahaan, golongan darah Baskara adalah O dan Maya. Saat saya ajak donor darah dulu, juga bergolongan darah O, pengetahuan biologi dasar pun cukup untuk menegaskan bahwa 2 orang bergolongan darah O tidak mungkin memiliki anak bergolongan darah AB. Saya terperangah, membaca berulang kali, takut salah lihat. Tapi tidak, kertas putih dengan tinta hitam, stempel merah klinik masih jelas tertera. Senyum pahit tersungging di bibir saya, air mata mengalir bukan karena sedih, tetapi karena ironi takdir yang begitu kejam. "Baskara? Oh Baskara, kamu tega menelantarkan istrimu, menginjak-injak kesetiaan demi seorang penerus. Kamu bangga, kamu pamer, kamu memuja mereka seperti ratu, dan pada akhirnya kamu hanyalah seorang pria yang membesarkan anak orang lain." Saya membayangkan wajah kemenangan Baskara setiap kali menggendong anak itu, bagaimana ia menimangnya sambil berkata, "Anak ayah mirip sekali dengan ayah," dan saya merasa itu sangat konyol sekaligus kasihan. Ternyata kemiripan itu hanyalah ilusi dari seorang pria yang begitu putus asa menginginkan anak laki-laki. Maya telah memainkan permainan yang sangat lihai. Saya melipat kertas itu dengan hati-hati, menyimpannya di tas seperti sebuah harta karun. Ini akan menjadi pukulan terakhir yang mematikan, tapi saya tidak akan mengeluarkannya sekarang. Saya ingin Baskara mencapai puncak ilusinya, agar saat ia jatuh,
Rasa sakitnya akan benar-benar terasa sampai ke tulang sumsum. Saya melangkah keluar dari kantor agung. Terik matahari pagi Jakarta menyinari, tetapi hati saya terasa dingin. Saya melewati sebuah toko mainan, melihat boneka-boneka dan mobil-mobilan di etalase, hati saya sedikit perih. Seandainya saya bisa punya anak, seandainya anak itu adalah anak kandung Baskara, mungkin tragedi ini tidak akan terjadi, atau setidaknya tidak akan sekejam ini. Tapi hidup tidak punya kata seandainya. Fakta kejam ini adalah titik akhir dari sisa-sisa perasaan yang saya miliki untuk Baskara. Ia tidak pantas dimaafkan dan tidak pantas mengetahui kebenaran ini terlalu cepat. Biarkan ia bermimpi sedikit lebih lama sebelum mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Malam sebelum peluncuran produk, suasana di kantor sangat tegang. Saya meninggalkan kantor pukul 10 malam setelah memeriksa ulang semua skenario dengan rian. Tempat parkir basement sepi. Suara sepatu hak tinggi saya menggema di lantai beton. Baru saja hendak membuka pintu mobil, sesosok bayangan keluar dari balik pilar. Aroma parfum murah yang menyengat tercium. Saya tahu siapa itu. Maya berdiri di sana, melipat tangan di dada, wajahnya yang penuh riasan tebal tidak bisa menyembunyikan keserakahan di matanya. Maya menyeringai sinis. "Mbak Saras, kerja sampai malam begini? Pasti sedang cemas sekali untuk acara besok, ya? Kudengar Mbak mempertaruhkan segalanya di sini. Kalau gagal, Mbak cuma bisa jadi gelandangan." Saya menatapnya dengan tenang. "Kamu kesini hanya untuk mengatakan omong kosong ini? Atau mau minta uang lagi untuk menutupi topeng palsumu itu?" Ucapan saya tepat sasaran. Ia maju, menunjuk wajah saya dengan jarinya yang berkutek merah. "Jangan sok kamu. Aku kesini untuk memberimu kesempatan terakhir. Mas Bas bilang, transfer 10% sisa sahammu ke namanya sebelum besok pagi. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Dia bilang kamu itu cuman ayam petelur emas. Sekarang telurnya sudah habis, ayamnya lebih baik masuk panci saja." Ayam petelur emas, frasa itu seperti tamparan keras di wajah saya, mengungkap eksploitasi terang-terangan yang dilakukan Baskara selama ini. Ternyata di matanya, saya bukan istri, melainkan hanya alat untuk mencari uang. Saya menepis tangannya, tatapan saya yang membara membuatnya sedikit terkejut. Saya maju selangkah. Suara saya tegas dan dingin. "Pulang dan katakan pada suami harammu itu, aku bukan ayam. Tapi akulah yang menghidupi seluruh keluarga parasit kalian selama ini. Mau sahamku? Silakan ambil, tapi hati-hati tersedak tulang." Maya marah, ia hendak menampar saya, tetapi kali ini saya tidak tinggal diam. Saya menangkap pergelangan tangannya, meremasnya kuat hingga ia menjerit, lalu saya balas menamparnya 2 kali dengan keras. Plak, plak. Suara tamparan menggema di basement yang sepi. Maya memegangi wajahnya, terkejut menatap saya seolah melihat hantu. Kamu berani menamparku?" Saya mendekat dan berbisik. 2 tamparan ini balasan untuk apa yang kamu dan adikmu lakukan padaku di rumah sakit. Sadarlah Maya, kamu pikir dengan merebut suamiku kamu menang? Kamu hanya memungut sampah yang kubuang. Pergi dari hadapanku sebelum kupanggil keamanan untuk melemparmu keluar seperti anjing. Maya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia sadar kelemahan dan kepasrahan saya selama ini telah hilang, digantikan oleh keganasan seseorang yang tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Ia mundur, sambil berlari ia berteriak putus asa. "Tunggu saja, besok kamu akan mati mengenaskan. Akan kulihat bagaimana kamu menangis." Saya melihatnya menghilang di tikungan, hati saya tidak goyah sedikit pun. Hari besar itu akhirnya tiba. Di sebuah ballroom hotel mewah yang didekorasi dengan megah, ratusan wartawan, mitra bisnis, dan tamu undangan telah berkumpul. Saya berdiri di belakang panggung, merapikan setelan jas putih saya, menarik napas dalam untuk menenangkan jantung yang berdebar kencang. Hari ini, saya tidak hanya meluncurkan produk, tetapi juga meluncurkan versi baru dari diri saya. Kuat, tangguh, dan tidak lagi menjadi budak cinta. Tepat pukul 9 pagi, pintu ballroom terbuka, Baskara muncul, tidak sendirian sebagai karyawan, melainkan dengan angkuh menggandeng Maya. Ia mengenakan setelan jas hitam mengilap, rambutnya disisir ke belakang dengan penuh percaya diri. Sementara Maya mengenakan gaun malam merah menyala dengan belahan tinggi, riasannya tebal seperti akan menghadiri pesta Oscar. Kehadiran mereka yang tidak serasi langsung menarik perhatian.
Para karyawan berbisik-bisik, ada yang menggelengkan kepala, ada yang menatap saya kasihan. Tapi Baskara dan Maya tidak peduli. Mereka berjalan seolah merekalah pemilik acara ini, raja dan ratu yang akan segera dinobatkan. Baskara membawa Maya duduk di barisan paling depan, kursi yang diperuntukkan bagi pemegang saham strategis, lalu menyilangkan kakinya dan menatap panggung dengan tatapan menantang. Ia yakin saya sudah takut dan tunduk pada ancamannya. Hari ini ia datang untuk menikmati kemenangannya. Saya melangkah ke atas panggung. Sorotan lampu membuat saya silau sejenak. Tepuk tangan meriah terdengar. Saya tersenyum, senyum paling cerah, dan percaya diri yang bisa saya tampilkan. Saya memegang mikrofon, suara saya menggema jelas dan kuat. Selamat pagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Terima kasih telah hadir di acara peluncuran produk hasil kerja keras perusahaan kami selama 5 tahun terakhir. Ini bukan hanya sebuah perangkat lunak, melainkan perwujudan dari keringat, air mata, dan pengorbanan. Saya berbicara panjang lebar tentang visi dan misi, tetapi sama sekali tidak menyebut nama Baskara. Bahkan tidak memperkenalkannya sebagai kepala bagian teknologi seperti biasanya. Di bawah, senyum di bibir Baskara mulai kaku. Ia mengerutkan kening, berbisik pada Maya dengan kesal. Maya cemberut, menatap saya sini sambil memegang ponsel, siap merekam momen memalukan saya. Saya melirik mereka, lalu menatap Rian yang berdiri diam di sudut ruangan. Rian mengangguk pelan, sebuah isyarat penuh keyakinan. Semuanya siap. Sikap diam saya tentang peran Baskara memancing amarahnya. Ia mulai gelisah, sebentar-sebentar melihat jam, lalu ke layar besar, tampak tidak sabar. Ia menunggu saat saya akan memanggilnya atau mengumumkan penyerahan diri, tetapi saya tetap tenang melanjutkan presentasi. Ketika presentasi saya sampai pada bagian demo langsung, Baskara tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit, merebut mikrofon dari MC. Suaranya menggelegar di seluruh ballroom. Hentikan semuanya, produk ini sampah. Ada cacat keamanan serius yang coba disembunyikan oleh Ibu Saraswati untuk menipu para investor. Seluruh hadirin terkejut, ratusan pasang mata tertuju pada pria yang sedang marah-marah itu. Para wartawan segera mengarahkan kamera mereka, lampu kilat menyala-nyala. Maya di bawah tersenyum puas, menunggu drama yang ia nantikan. Saya di atas panggung tidak panik sama sekali. Saya hanya mengangkat alis, menatapnya dengan kasihan. Pak Baskara, apa yang Anda bicarakan? Atas dasar apa Anda berani mengklaim produk kami cacat? Baskara tertawa liar, ia melangkah ke atas panggung, mendorong saya ke samping, lalu mengeluarkan laptopnya dan menyambungkannya ke proyektor. Ia berteriak, akulah yang membuatnya, akulah ayahnya. Tentu saja aku tahu di mana kerusakannya. Biar kutunjukkan pada kalian semua kebohongannya. Jari-jari Baskara menari di atas keyboard, wajahnya penuh amarah dan kemenangan. Ia membuka jendela perintah, mengetik dengan cepat serangkaian kode untuk mengaktifkan kill switch, alat pemusnah yang ia tanam untuk meruntuhkan sistem kapan saja. Ia menoleh ke penonton, menyatakan dengan lantang, begitu saya tekan enter, seluruh sistem ini akan runtuh, data akan lenyap. Inilah akibatnya jika berani mengkhianati saya. Seluruh ballroom menahan napas. Baskara menatap saya untuk terakhir kalinya, matanya seolah berkata, matilah kau. Lalu ia menekan tombol enter dengan keras. Ia menunggu layar biru kematian muncul, menunggu teriakan panik dari para tamu. Tapi 1 detik, 2 detik, 10 detik berlalu, layar di belakangnya tetap menyala terang, antar muka perangkat lunak berjalan mulus. Bukannya mati, layar justru menampilkan pesan berwarna hijau toska yang berkedip dengan bangga. Sistem telah ditingkatkan ke keamanan tingkat tertinggi. Malware dinonaktifkan. Baskara terbelalak. Ia memukul keyboardnya, mengetik ulang perintah itu lagi dan lagi. Tidak ada yang terjadi. Keringat mulai membanjiri dahinya. Apa-apaan ini? Kenapa tidak mati? Kenapa? Baskara bergumam, suaranya panik. Ia menoleh ke arah saya. Matanya membelalak ngeri, seolah melihat hantu. Saya berjalan perlahan mendekatinya, mengambil kembali mikrofon, dan tersenyum dingin. Anda mencari apa, Pak Baskara? Kode sumber usang dan penuh lubang yang Anda gunakan untuk memeras saya? Maaf, sampah itu sudah kami buang bersih tadi malam. Di bawah, bisik-bisik mulai terdengar,
disusul tawa kecil. Maya berdiri, wajahnya pucat pasi. Dan Baskara, ia berdiri sendirian di panggung yang gemerlap, tangan dan kakinya gemetar, tampak menyedihkan seperti badut yang topengnya terlepas. Baskara masih tidak percaya. Jari-jarinya gemetar mengetik ulang perintah, tetapi hasilnya tetap sama. Pesan hijau yang mengejek. Tepat saat kebingungannya memuncak, dari belakang panggung, Rian berjalan keluar dengan tenang. Ia mengenakan kemeja putih rapi, memegang mikrofon dengan sikap percaya diri, sangat kontras dengan Baskara yang kacau. Rian membungkuk pada penonton, lalu menatap Baskara dengan mantap. Suaranya yang tenang terdengar jelas. "Pak Baskara, mungkin Anda terlalu percaya diri dengan kemampuan Anda sampai lupa bahwa teknologi selalu berubah. Kode sumber usang penuh celah keamanan yang Anda tanam untuk menyandera perusahaan ini sudah kami buang ke tempat sampah tadi malam." Rian memberi isyarat kepada teknisi untuk menampilkan diagram arsitektur sistem yang baru, jauh lebih modern dan kokoh. Selama 20 hari terakhir, tim saya dan Bu Saras bekerja tanpa tidur untuk menulis ulang semuanya. Kami tidak menambal, kami mengganti total. Jadi, kunci yang Anda pegang sekarang hanya bisa membuka pintu menuju kehampaan. Baskara mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Laptop di tangannya jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping seperti harga dirinya yang sombong. Saat itu, saya melangkah maju, berdiri berdampingan dengan Rian, menatap lurus pada pria yang pernah menjadi suami saya. Waktunya untuk menutup tirai drama ini. Saya memberi isyarat pada asisten untuk menampilkan slide yang berbeda, bukan tentang teknologi, melainkan angka-angka keuangan. Di layar, muncul rincian rekening koran dari dana-dana gelap yang dikuras Baskara dari perusahaan selama 5 tahun. Setiap pos biaya representasi, pemeliharaan sistem, konsultasi strategis, semuanya ditransfer ke rekening-rekening fiktif atas nama keluarga Maya. Saya memegang mikrofon, suara saya bergetar menahan emosi, tetapi tetap tegas. Hadirin sekalian, pria ini tidak hanya mengkhianati kepercayaan saya secara pribadi, tetapi juga merupakan parasit yang menggerogoti kerja keras keluarga saya. Total dana yang ia gelapkan mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Ia menggunakan uang itu untuk membiayai simpanannya, membeli apartemen dan mobil mewah, sementara karyawan di sini harus hidup pas-pasan. Suara keterkejutan menggema di seluruh ruangan. Tatapan kagum yang semula ditujukan pada direktur muda itu, kini berubah menjadi jijik dan hina. Baskara berdiri sendirian, menyedihkan, ditelanjangi di depan umum. Saya menatapnya, tidak merasa puas, hanya ada kesedihan yang mendalam atas sifat manusia yang bisa begitu gelap dan licik. Fakta telah terungkap. Baskara seperti binatang yang terpojok, ia mulai meronta putus asa. Ia menyerbu ke arah saya, matanya memerah berteriak gila. "Kamu bohong, kamu memfitnahku. Aku adalah salah satu pendiri. Aku punya 30% saham. Kamu tidak bisa memecatku. Separuh perusahaan ini milikku." Sebelum ia sempat menyentuh saya, 2 petugas keamanan yang kekar sudah meringkusnya. Kekacauan terjadi di atas panggung yang megah. Maya sudah menyelinap keluar entah sejak kapan. Rian melangkah maju, mengeluarkan setumpuk dokumen hukum. "Pak Baskara, sebaiknya Anda baca kembali kontrak kerja dan anggaran dasar perusahaan yang Anda tanda tangani 5 tahun lalu. Pasal 14 ayat 3 dengan jelas menyatakan, jika anggota direksi melakukan penggelapan dana yang merugikan perusahaan atau melanggar etika profesi, Dewan Komisaris berhak memberhentikan dan mencabut seluruh saham insentif untuk menutupi kerugian. Saya melanjutkan, suara saya tenang. Pengacara saya sudah menyelesaikan proses gugatan pidana terhadap Anda atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Dengan uang 10 miliar yang Anda curi, ditambah dengan upaya sabotase hari ini, menurut Anda, berapa persen kesempatan Anda untuk mempertahankan saham? Seharusnya, Anda lebih khawatir berapa tahun Anda akan mendekam di penjara. Mendengar kata penjara, Baskara seolah kehilangan seluruh tulangnya. Ia lemas dan berlutut di lantai. Kesombongannya lenyap, hanya menyisakan ketakutan dari seseorang yang baru sadar telah kehilangan segalanya. Petugas keamanan menyeretnya keluar. Ia masih mencoba menoleh, menatap saya dengan tatapan memohon. "Saras, tolong aku salah. Jangan gugat aku. Kita kan suami istri."
Teriakan putus asanya menggema lalu menghilang di balik pintu yang tertutup. Saya berdiri menatap punggung pria yang pernah saya cintai lebih dari hidup saya sendiri. Hati saya terasa hampa. Tidak ada kegembiraan kemenangan, tidak ada kepuasan balas dendam, hanya ada kepedihan atas nasib seorang manusia. Uang dan nafsu telah mengubah pemuda penuh semangat di masa lalu menjadi seorang penjahat yang menyedihkan. Saya menoleh ke Rian, melihat di matanya pemahaman dan dukungan tanpa kata. Badai telah berlalu, tetapi bekas lukanya akan sulit untuk hilang. Diusir dari acara, Baskara berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta seperti orang kehilangan akal. Ia tidak berani pulang ke rumah kontrakan, juga tidak berani ke kantor. Dalam keputusasaannya, ia teringat pada tempat perlindungan terakhirnya, apartemen mewah yang ia belikan untuk Maya dan anaknya dengan uang hasil korupsi. Ia berpikir, meskipun kehilangan segalanya, ia masih punya Maya, masih punya anak laki-laki penerus keturunan. Selama masih ada keluarga, ia bisa memulai lagi dari awal. Ia naik taksi, bergegas kembali ke sarang rahasianya, berharap menemukan kehangatan dan penghiburan. Tapi saat pintu apartemen terbuka, pemandangan di depannya membuat Baskara membeku. Apartemen yang biasanya rapi dan mewah, kini berantakan seperti kapal pecah. Pakaian, tas, sepatu berserakan di lantai. Maya sedang sibuk memasukkan barang-barang mewah ke dalam koper. Ibunya sedang mengemasi botol-botol minuman keras impor dan barang-barang dekorasi berharga. Melihat Baskara masuk dengan penampilan kacau, tidak ada yang terkejut atau khawatir. Mereka hanya berhenti sejenak, lalu melanjutkan pekerjaan mereka dengan sikap acuh tak acuh yang kejam. Baskara bertanya terbata-bata, "Maya, kamu sedang apa? Kenapa berkemas? Ibu juga di sini?" Maya tidak mengangkat kepala, sambil melipat gaun ia menjawab ketus. "Ya berkemaslah, memangnya mau apa lagi? Kamu pikir aku dan anakku akan tetap di sini menunggu polisi menyegel apartemen ini? Berita kamu dipecat dan digugat sudah menyebar di mana-mana. Kamu sekarang bangkrut dan akan masuk penjara. Aku harus memikirkan masa depanku dan anakku." Kata-kata tajam, Maya seperti siraman air dingin yang memadamkan sisa-sisa ilusi Baskara tentang cinta sejati. Ibu Maya di sebelahnya sambil memeluk vas antik, mencibir, kirain hebat. Ternyata cuma direktur gadungan. Sudah kubilang pada Maya, laki-laki tidak punya uang itu sampah. Kamu urus dirimu sendiri saja tidak bisa, jangan harap bisa menyeret anakku ke dalam lumpur. Perubahan sikap yang drastis ini membuat Baskara syok dan terluka. Ia mendekati Maya, mencoba meraih tangannya. "Apa katamu, Maya? Aku melakukan semua ini demi siapa? Demi kamu, demi anak kita. Sekarang aku jatuh, kamu tega meninggalkanku?" Maya menepis tangannya dengan kasar. Tatapannya kini penuh dengan jijik dan gangguan. Baskara tidak terima, ia berlutut, memeluk kaki Maya. Air mata seorang pria mengalir di wajahnya yang kuyu. Ia mengeluarkan kartu terakhirnya, berharap bisa mempertahankan apa yang ia sebut keluarga. "Maya, aku mohon, kamu boleh tinggalkan aku, tapi pikirkan Bintang. Dia butuh seorang ayah. Aku akan kerja serabutan, aku akan mulai lagi dari nol. Aku janji akan menafkahi kalian. Jangan bawa anakku pergi. Dia satu-satunya darah daging keluarga Aji." Permohonan memilukan itu menggema di ruangan yang kosong. Maya berhenti, menatap pria di kakinya dengan senyum sinis yang terukir di wajah cantiknya yang kejam. Ia membungkuk dan berbisik di telinga Baskara, setiap kata diucapkan perlahan seolah ingin menusuk langsung ke jantungnya. "Kamu begitu mencintai anak itu? Kasihan sekali kamu, Baskara. Kamu pikir Bintang itu benar-benar anakmu? Coba pikir lagi. Kamu dan Mbak Saras menikah 5 tahun tidak punya anak. Periksa ke dokter, katanya spermamu lemah, sulit punya anak secara alami. Tapi tidur denganku beberapa kali, aku langsung hamil. Kamu tidak merasa aneh?" Baskara mengangkat kepalanya. Matanya membelalak menatap Maya, mulutnya terbuka tapi tak bisa berkata-kata. Maya tertawa sinis, menambahkan tusukan terakhir yang mematikan. "Biar ku beritahu agar kamu tidak merasa bersalah. Bintang itu anak dari mantan pacarku. Dia meninggalkanku saat tahu aku hamil. Waktu itu aku sedang putus asa, lalu bertemu denganmu, seekor domba gemuk yang haus akan anak laki-laki sampai buta. Aku hanya perlu berakting sebagai gadis lugu, dan kamu percaya begitu saja,
rela membesarkan anak orang lain selama 4 tahun ini. Terima kasih sudah mengasuh anak orang lain. Tapi sekarang dramanya sudah selesai. Kamu sudah tidak ada gunanya lagi. Kata-kata Maya seperti petir yang meledak di telinga Baskara. Ia melepaskan pegangannya, tubuhnya ambruk ke lantai seperti tumpukan lumpur. Ia telah mengkhianati istrinya, menginjak-injak kesetiaan, menukar karier dan kehormatannya hanya demi seorang penerus. Dan pada akhirnya, kebenaran pahit terungkap. Anak yang ia puja, banggakan, dan manjakan adalah anak orang lain. Ia telah kehilangan segalanya. Istri, uang, karier, kehormatan, dan sekarang anak palsunya. Tawa liar Maya dan umpatan ibunya masih terdengar, tetapi Baskara tidak lagi mendengar apa-apa. Ia terbaring di sana, menatap kosong ke langit-langit, pikirannya dipenuhi kehampaan dan keputusasaan yang tak terhingga. Setelah hari yang menentukan itu, saya tidak langsung pulang, melainkan mengadakan pesta kecil untuk seluruh karyawan. Suasana di restoran tepi sungai itu sangat meriah. Melihat wajah-wajah ceria para karyawan, orang-orang yang telah bersama saya melewati masa sulit, hati saya dipenuhi haru. Rian duduk di samping saya, diam-diam mengambilkan makanan untuk saya, tatapannya hangat dan damai. Saya sadar, kebahagiaan terkadang bukanlah memiliki dunia, melainkan memiliki orang-orang tulus yang ada di samping kita saat badai berlalu. Pesta usai. Rian menawarkan untuk mengantar saya pulang, tapi saya menolak. Saya ingin berjalan-jalan sebentar, menikmati kebebasan yang baru saya rasakan setelah 5 tahun. Saya berjalan di sepanjang jalan di depan kantor, angin malam yang sejuk menerbangkan rambut saya. Tiba-tiba, langkah saya terhenti. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, sesosok pria kurus dan goyah berdiri bersandar di pohon. Matanya yang cekung menatap tajam ke arah saya. Itu Baskara. Baru beberapa hari tidak bertemu, ia tampak begitu hancur hingga saya nyaris tidak mengenalinya. Setelan jas mahalnya kini kusut dan kotor, janggut dan kumis tumbuh tak terurus di wajahnya yang tirus. Melihat saya, ia berjalan terhuyung-huyung, hendak meraih tangan saya tetapi menariknya kembali dengan ragu. Suaranya serak dan bergetar. "Saras, kamu sedang berpesta, ya? Pasti kamu senang sekali melihatku seperti ini." Saya mundur selangkah, menjaga jarak. "Aku tidak senang, Baskara. Aku hanya menjalani hidupku. Hidup yang seharusnya sudah kunikmati sejak lama jika bukan karena pengkhianatanmu. Kamu kesini untuk apa? Ingin melihatku menangisimu?" Baskara tertawa pahit. Ia menoleh ke arah restoran tempat Rian baru saja pergi, matanya memancarkan kecemburuan dan penyesalan. Ia menunduk, suaranya tercekat. "Aku melihatmu tersenyum padanya. Senyum itu sudah lama sekali aku tidak melihatnya untukku. Aku telah menukar berlian dengan kerikil palsu. Aku salah, Saras. Aku kehilangan segalanya." Permintaan maafnya terdengar begitu murah dan tidak berarti. Seandainya ia sadar lebih awal, seandainya ia tidak membiarkan keserakahan membutakan akal sehatnya, mungkin kami tidak akan berakhir seperti ini. Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Hati saya yang telah mati rasa tidak bisa lagi bergetar. Saya menatapnya tanpa dendam, hanya ada rasa kasihan. "Pulanglah, jangan cari aku lagi. Di antara kita, bahkan untuk menjadi orang asing pun adalah sebuah kemewahan. Bertanggung jawablah atas perbuatanmu sendiri." Saya berbalik dan melangkah pergi. Meninggalkannya berdiri sendirian dalam kegelapan malam, meratapi penyesalannya yang terlambat. Belakangan, dari keterangan di kantor polisi dan rekaman kamera pengawasan, saya baru tahu apa yang terjadi pada Baskara di malam hujan yang menentukan itu. Meninggalkan saya, Baskara berkelana seperti hantu. Hujan deras turun seolah ingin membersihkan kotoran kota, tetapi tidak bisa membersihkan jiwanya yang membusuk. Ia mampir ke warung kelontong, membeli 2 botol minuman keras oplosan, menenggaknya seperti air. Tapi semakin mabuk, ia semakin sadar. Semakin sadar, penghinaan Maya, cemoohan ibunya, dan kebenaran tentang anak haramnya semakin jelas menusuk jiwanya. Baskara kembali terhuyung-huyung ke apartemen mewah itu yang kini terasa sepi dan dingin. Pintu tidak terkunci. Di dalam gelap gulita, hanya terdengar suara dengkuran dari kamar tidur. Maya dan keluarganya belum pergi. Ia duduk di lantai ruang tamu. Di dalam kegelapan,
Iblis di dalam dirinya yang telah lama tertidur mulai bangkit, dipupuk oleh kebencian dan rasa dikhianati yang luar biasa. Ia ingat tatapan dingin saya, senyum sinis Maya. Ia telah kehilangan segalanya. Karier, kehormatan, uang, dan kebanggaan sebagai laki-laki. Ia menjadi penjahat demi Maya dan ibunya, dan balasan yang ia terima adalah pengkhianatan saat ia jatuh. Hujan yang menderu, dan kilat yang menyambar menerangi wajahnya yang penuh amarah dan kegilaan. Ia terhuyung-huyung ke dapur. Kilat memantulkan cahaya dingin dari pisau buah di atas meja. Pisau yang sama yang ia gunakan untuk mengupas apel untuk Maya, pisau yang sama yang digunakan Maya untuk menjebak saya. Ia mengambil pisau itu, senyum liar terukir di bibirnya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, jika aku kehilangan segalanya, kalian juga tidak akan bisa hidup tenang. Kalian menipuku, kalian menghisap darahku, akan kutunjukkan pada kalian apa itu neraka. Ia berbalik, melangkah perlahan, namun pasti menuju kamar tidur, tempat orang-orang yang telah menghancurkannya sedang tertidur lelap, tidak menyadari bahwa maut telah berdiri di samping mereka. Keesokan paginya, saya baru saja tiba di kantor ketika Agung menelepon, suaranya terdengar panik. "Saras, ada masalah besar. Apartemen Maya terbakar dini hari tadi. Polisi sudah memasang garis polisi, tapi menurut sumberku, tidak ada yang selamat. 4 orang di dalam, termasuk orang tua Maya, dan Bintang, semuanya tewas." Ponsel di tangan saya nyaris jatuh. Meskipun saya membenci mereka, kematian tragis satu keluarga, termasuk seorang anak kecil yang tidak berdosa, tetap membuat saya syok dan merinding. Berita siang hari melaporkan kebakaran itu terjadi sekitar pukul 3 pagi. Api berkobar hebat dari kamar tidur utama dan menyebar dengan cepat. Petugas pemadam butuh 2 jam untuk memadamkannya. Tetapi semua di dalam telah hangus menjadi abu. Awalnya, semua orang mengira itu kecelakaan akibat korsleting listrik. Tetapi intuisi saya mengatakan ada yang tidak beres. Baskara menghilang, dan kebetulan waktu ini membuat saya curiga. Sore harinya, Agung mengirimkan laporan awal yang ia dapat dari kontaknya. Hasil otopsi menunjukkan paru-paru para korban hanya mengandung sedikit celaga, artinya mereka sudah meninggal sebelum api berkobar. Di tubuh mereka yang hangus, masih ditemukan luka tusuk di leher dan dada. Ini bukan kecelakaan, ini adalah pembantaian sadis yang ditutupi dengan kebakaran. Saya duduk di ruang kerja, menatap langit kelabu, merasa dingin merayap di punggung. Baskara, pria yang dulu takut melihat darah, kini telah menjadi iblis haus darah. Pengkhianatan dan dendam bisa mengubah seseorang sejauh ini? Saya bergidik membayangkan kejadian malam itu. Hujan menutupi teriakan, api menghapus bukti. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Peribahasa itu berlaku begitu kejam dan berdarah dalam hidup mereka. Polisi segera menyelidiki kasus pembunuhan yang menggegerkan ini. Sebagai mantan istri tersangka utama, saya dipanggil untuk memberikan keterangan. Di kantor polisi, saya menceritakan semua ketegangan yang terjadi. Namun, petunjuk terpenting tidak datang dari saya, melainkan dari Agung. Ia segera memeriksa semua kamera pengawasan di sekitar lokasi. Ia mengirimkan saya 2 video. Video pertama menunjukkan seorang pria berjas hujan masuk ke pom bensin sekitar pukul 2 pagi, membeli sekaleng bensin 5 liter. Meskipun ia menutupi wajahnya, postur dan sepatunya sangat mirip dengan Baskara. Video kedua lebih mengerikan. Sekitar pukul 4 pagi, pria itu muncul di sebuah taman sepi di pinggiran kota, mengubur sebuah bungkusan plastik hitam. Agung diam-diam pergi ke sana, menggali dan menemukan pisau buah serta kemeja berlumuran darah. Ia merekam semuanya dan segera melapor ke polisi. Saya menonton video itu dengan tangan gemetar. Saya menyerahkan semua bukti itu kepada penyidik. Ia mengangguk. "Terima kasih Bu Saras dan Pak Agung. Bukti ini sangat penting. Kami akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk..." Keluar dari kantor polisi. Senja berwarna merah darah. Saya menarik napas dalam-dalam. Jaring langit mungkin jarang, tetapi tidak akan ada yang bisa lolos. Baskara bisa lari dari hati nuraninya, tetapi tidak dari hukum. Setelah memberikan bukti, Agung menyarankan saya untuk sementara waktu bersembunyi. Tapi saya menolak. Saya tidak mau hidup dalam ketakutan. Perusahaan baru saja bangkit, banyak yang harus saya urus. Saya percaya
Dengan surat perintah penangkapan yang sudah disebar, Baskara akan segera tertangkap. Tapi saya meremehkan kenekatan orang yang sudah putus asa. Malam itu, saya lembur di kantor. Di luar, hujan turun deras. Pukul 10 malam, saya turun ke basement. Suasananya sepi mencekam. Baru saja memasukkan kunci ke mobil, sesosok bayangan hitam melompat keluar. Sebuah lengan kekar mencekik leher saya dan benda dingin tajam menempel di leher. Bau apek, alkohol, dan darah tercium. Jangan berteriak, atau kamu akan segera menyusul ayahmu. Suara serak yang mengerikan terdengar di telinga saya. Itu Baskara. Saya melihatnya dari kaca spion, wajahnya kuyu, matanya merah menyala karena gila. Ia tampak seperti binatang buas yang terluka. Saya mencoba tenang. Baskara, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah membunuh keluarga Maya, sekarang kamu mau membunuhku juga? Lepaskan aku, kamu tidak akan bisa lari. Baskara tertawa melengking, terdengar mengerikan. Lari? Aku tidak perlu lari kemana-mana. Aku sudah kehilangan segalanya. Uang, karier, kehormatan, bahkan anak yang kuimpikan. Semuanya palsu. Hanya kematian yang nyata. Ia menekan pisaunya lebih keras. Aku kesini untuk mengajakmu pergi bersama. Kita kan suami istri. Hidup semati kan? Aku tidak mau sendirian di neraka. Aku takut kesepian, Saras. Kegilaan dalam kata-katanya membuat saya merinding. Ia tidak butuh apa-apa. Ia hanya ingin menyeret saya mati bersamanya. Tepat saat saya pasrah dan memejamkan mata, sebuah suara tegas terdengar. Baskara, hentikan. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu mau menghancurkan sisa-sisa kemanusiaanmu? Rian muncul dari belakang sebuah mobil. Tangannya memberi isyarat tenang, matanya menatap Baskara dengan mantap. Kemunculan Rian membuat Baskara terkejut, pisaunya sedikit mengendur, tetapi tatapannya pada Rian semakin penuh kebencian. Kamu lagi, teriak Baskara. Kamu dan perempuan jalang ini yang membuatku begini. Hari ini akan kubunuh kalian berdua. Di saat ia lengah, saya mengerahkan seluruh tenaga. Menginjak kakinya dengan sepatu hak tinggi, lalu berlari ke arah Rian. Baskara menjerit kesakitan, tetapi langsung mengejar dengan pisau terhunus. Rian tanpa ragu maju, menggunakan tubuhnya untuk melindungi saya, tapi sebelum pisau itu menyentuh Rian, suara sirene polisi memecah keheningan. Dari semua arah, puluhan petugas mengepung. Lampu senter menyorot wajah Baskara, membuatnya silau. Polisi, jatuhkan senjata. Anda sudah terkepung. Ternyata Agung dan tim penyidik telah diam-diam mengawasi saya 24 jam. Mereka hanya menunggu Baskara muncul untuk menangkapnya. Sadar telah terjebak, Baskara panik, mengayunkan pisaunya membabi buta. Tetapi tenaganya yang terkuras tidak sebanding dengan para petugas terlatih. Dalam sekejap, sebuah tendangan melumpuhkannya, pisaunya terlepas. Ia dibekap, tangannya diborgol di belakang punggung. Suara borgol yang terkunci menjadi titik akhir dari kehidupannya sebagai penjahat. Saat diseret melewati saya, Baskara masih mencoba menoleh, matanya tidak lagi buas, melainkan penuh keputusasaan dan dendam. Ia berteriak, Saras, kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku ini suamimu. Aku hanya ingin punya anak. Kenapa? Saya berdiri bersandar pada Rian, menatap pria yang pernah kucintai diseret seperti anjing liar. Saya tidak menangis, juga tidak merasa puas. Hati saya hampa. Saya berkata pelan, cukup untuk didengarnya, karena kamu lupa satu hal, Baskara. Untuk memanen buah manis, kamu harus menanam benih yang baik. Kamu menanam pengkhianatan dan kekejaman, maka kamu harus menuai kehancuranmu sendiri. Mobil polisi melaju kencang menembus malam hujan, membawa serta Baskara dan seluruh tragedi masa lalu, mengembalikan kedamaian yang seharusnya menjadi milik saya. 3 bulan kemudian, persidangan Baskara digelar. Ruang sidang penuh sesak. Saya duduk di kursi saksi. Di kursi pesakitan, Baskara menunduk, rambutnya sudah dicukur, pakaian tahanan membuatnya terlihat semakin kurus. Hakim membacakan dakwaan, perbuatannya membunuh 4 orang, termasuk lansia dan anak-anak, lalu membakar untuk menghilangkan jejak adalah kejahatan luar biasa, tidak manusiawi, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Ketika hakim menjatuhkan vonis tertinggi, hukuman mati, seluruh ruangan riuh.
Ibu Baskara menangis histeris hingga pingsan. Baskara gemetar, lalu ambruk, air mata mengalir deras. Sebelum dibawa kembali ke sel, ia meminta untuk bertemu saya untuk terakhir kalinya. Melalui kaca tebal di ruang kunjungan, saya menatapnya tanpa dendam. Hanya ada rasa kasihan. Baskara mengangkat telepon, tangannya yang gemetar menempel di kaca seolah ingin menyentuh saya. "Saras, aku minta maaf. Aku tahu semua sudah terlambat. Aku hanya berharap, semoga kamu hidup bahagia. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku rela menjadi kerbau atau kuda untuk menebus dosaku padamu." Saya menatap matanya yang kini hanya menyisakan penyesalan. Saya menjawab dengan lembut, "Baskara, di antara kita, semua dendam sudah berakhir. Pergilah dengan tenang dan tebuslah dosamu. Aku tidak akan membencimu lagi." Karena menyimpan dendam itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Di kehidupan ini kamu telah salah jalan. Semoga di dunia lain kamu bisa belajar menjadi orang baik sebelum mencintai siapapun. Saya meletakkan telepon dan berbalik pergi. Di belakang saya, isak tangis penyesalan Baskara terdengar, tetapi saya tidak menoleh. Pintu besi yang berat tertutup, mengunci masa lalu yang kelam di belakang. Di depan saya, ada cahaya matahari yang cerah dari hari yang baru. 3 tahun berlalu, waktu telah menyembuhkan luka di hati saya. Perusahaan perangkat lunak kami, di bawah bimbingan Rian, telah berkembang pesat dan resmi melantai di bursa saham. Di hari itu, berdiri di atas podium, saya dalam hati berterima kasih pada almarhum ayah. Terima kasih pada badai yang telah menempa saya menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Saya dan Rian menikah dalam sebuah upacara sederhana di tepi pantai, hanya dihadiri teman-teman terdekat. Tidak ada kemewahan, hanya ada debur ombak dan doa tulus. Rian menggandeng tangan saya berjalan di atas pasir putih. Saya menatap pria di samping saya yang datang di saat tergelap dalam hidup saya, yang dengan tulus dan sabar menyembuhkan hati saya yang hancur. Kami tidak berjanji muluk-muluk, hanya berjanji akan menua bersama, berbagi makan malam yang sederhana. Senja turun, mewarnai langit dengan warna keemasan. Saya bersandar di bahu Rian, menatap cakrawala. Masa lalu dengan Baskara, dengan semua penderitaan dan pengkhianatan, kini hanyalah sebuah kenangan pahit, pelajaran berharga yang telah saya simpan di sudut memori. Saya sadar hidup ini sangat adil. Ia mengambil sesuatu dari kita, tetapi akan menggantinya dengan yang lebih pantas selama kita tidak pernah menyerah pada harapan dan kebaikan. Saya memejamkan mata, menghirup dalam-dalam udara kebebasan dan kebahagiaan. Sebuah bab lama telah ditutup, dan perjalanan baru terbentang luas dan cerah di depan. Saya tersenyum, mengeratkan genggaman tangan Rian, melangkah bersamanya ke masa depan, di mana ada cahaya, cinta, dan hal-hal baik yang menanti. Bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian, kebahagiaan terbesar seorang wanita adalah ketika ia mandiri secara finansial dan menjaga kebaikan di dalam hatinya. Balas dendam termanis bukanlah dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan melepaskan dendam untuk menjalani kehidupan yang lebih cemerlang dan damai daripada orang yang telah menyakiti kita. Semoga cerita ini memberikan kekuatan bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dalam pernikahan. Percayalah, setelah hujan akan ada pelangi, dan orang yang hidup dengan baik pasti akan mendapatkan akhir yang baik. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.